Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya waktu Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di webinar mingguan Melek Beasiswa edisi minggu ketiga ya. Jadi Alhamdulillah udah 3 minggu berturut-turut kita semua Alhamdulillah diberi kesempatan untuk dapat hadir di webinar mingguan beasiswa dari Melek Beasiswa. Nah, sebelum kita mulai ya, mari kita bersama-sama baca basmalah ya untuk teman-teman yang beragama Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai kita share screen dulu kali ya. Di sini udah ada 40 orang, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman 40 orang ini yang sudah hadir tepat waktu, bahkan sebelum waktunya ya. Jadi kita bisa mulai tepat waktu di 19.15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi aku usahakan banget untuk webinar-webinar Melek Beasiswa ini untuk mulai tepat waktu. Mau banyak orang, mau sedikit orang, aku usahakan banget untuk mulai tepat waktu ya. Jadi mungkin minggu-minggu depan selanjutnya teman-teman juga bisa ya hadir tepat waktu biar kita juga mulai tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang beasiswa stipendium Hungarikum. Jadi temanya malam ini adalah Jalan Pintas Kuliah di Hongaria tanpa pusing biaya dengan beasiswa stipendium Hungarikum ya. Nanti udah ada pemateri kita yaitu Kak Ari Kurniawati. Tapi sebelum kita ke pemateri kita, izinkan aku opening dulu ya di sini ya. Nah, jadi sebelum itu seperti biasa ya, aku mau main Mentimeter dulu. Jadi teman-teman boleh masuk di menti.com pakai kode ini ya. Teman-teman boleh masuk di sini. Sebentar, kita main dulu. Aku mau tahu teman-teman itu domisilinya di mana. Nah, ini. Udah kelihatan belum di layar teman-teman Mentimeter ini? Halo, udah kelihatan belum di layarnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, oke. Teman-teman seperti biasa ya, biar lebih interaktif, kita main menti.com dulu deh. Silahkan masuk lewat Google atau apapun browser teman-teman di menti.com, kemudian pakai kode ini ya, 71764220. Kemudian boleh jawab ya pertanyaan kamu domisili di mana. Kita brainstorming dulu ya, biar nggak langsung materi ntar bosen gitu dengernya, karena nanti habis ini ada pemateri kita. Mana nih, belum ada yang join menti.com nih? Gimana, kesusahan nggak masuknya? Minggu-minggu lalu juga kita selalu main menti.com dulu kok sebelum mulai. Oke, baru ada satu respon tuh. Atau teman-teman bisa langsung scan kode ini aja ya. Nah, ini udah ada nih, Alhamdulillah. Jogja, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Masamba, Parung, Bogor, Bekasi, Maluku Utara. Masya Allah, jauh banget ya Maluku Utara ya. Ada Sulawesi, Malang, Bekasi, oke. Bandar Lampung, jauh juga tuh Lampung. Mana lagi nih? Ini tuh udah tadi Pulau Kasu, Batam, Masya Allah jauh ya. Mana lagi nih baru 13 orang yang respon. Nanti habis ini kita akan main Mentimeter juga gitu untuk beberapa pertanyaan ya. Jadi teman-teman nanti bisa standby di Mentimeter ini. Tangerang, oke. Tanah Abang, Sidoarjo, Bandung, oke. Mana lagi nih? Ada yang dari Aceh nggak? Ini yang dari Merauke udah ada, yang dari Sabang ada nggak? Medan, oke Medan deket Aceh ya. Mana lagi nih baru 20 orang yang respon. Aduh, siapa ini yang yang nyoret-nyoret screen? Oke, kemudian boleh ya admin ya, admin Melek ya, minta tolong dihapus dulu ya screennya. Aceh, Solo, Jawa Tengah, Bandar Lampung. Oke, baru 25 respon. Tasikmalaya, Samarinda. Masya Allah, berarti jauh-jauh ya teman-teman ini datang hari ini untuk hadir di webinar Melek Beasiswa. Oke, oke, cukup ya. 25 respon. Nanti teman-teman yang belum kebagian join, nanti bisa join di menti.com ya. Nah, selanjutnya aku udah tahu nih teman-teman hadirnya dari, Masya Allah, dari kota-kota di Indonesia ya. Host Gelinus satu selamat datang ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, aku mau ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Tapi nggak enak banget ya ada coretan ini ya. Admin Melek minta tolong, Abla minta tolong dihapus ya, atau operator Melek minta tolong dihapus ya ini ya.
Ya, jadi aku mau ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktu hari ini. Selamat, berterima kasih kepada dirimu sendiri, karena kalau kamu udah niat daftar beasiswa itu, aku ibaratkan sama seperti sudah dapat hidayah. Nah, kalau teman-teman udah dapat hidayah, jangan pernah dilepaskan gitu. Jadi kan Melek Beasiswa ini punya webinar mingguan setiap minggu gratis malah, tapi kan tidak semua orang mau hadir, mau menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk hadir di webinar-webinar beasiswa. Jadi untuk kamu orang-orang terpilih yang sudah hadir pada malam hari ini, aku ucapkan selamat ya. Ini hidayah ini jangan pernah dilepaskan deh sampai teman-teman nanti insya Allah dapat beasiswanya ya. Amin. Nah, kemudian sebentar. Ada yang tahu cara menghapus ini? Oh, oke, sebentar ya. Aku belum jadikan co-host ini Min Ablanya. Aku mau minta tolong Ablanya hapus dulu ya. Oke. Nah, oke, kemudian untuk teman-teman semuanya, aku minta tolong teman-teman untuk berkontribusi jalur cerita yang mau-mau aja. Jadi nanti selama webinar berlangsung, teman-teman boleh banget catat semua materinya, boleh rekam dan foto semua momen waktu webinar ini. Kemudian teman-teman boleh upload di story dan juga tag IG Melek Beasiswa dan juga Fadiah Muksen. Nah, nanti dengan ucapan yang bebas ya, pesan kesan, terima kasih atau bebas apa aja. Nah, di sini memang belum aku cantumkan, tapi nanti akan ada reward ya, akan ada hadiah untuk teman-teman yang paling kreatif dalam mengupload story di Instagram. Nanti insya Allah akan kita berikan e-sertifikat gratis ya untuk teman-teman yang terpilih nanti dengan story-story, cerita-cerita yang paling inspiratif, paling bagus, paling kreatif ya itu. Jadi kenapa kita minta tolong untuk upload story? Karena biar lebih banyak lagi nih yang tahu tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu salah satunya dengan sharing-sharing beasiswa. Ini gratis loh setiap minggu gitu. Jadi teman-teman silahkan ya nanti diabadikan momennya. Nah, kemudian aku mau kenalan dulu ya. Di sini aku bukan pematerinya, tapi aku adalah moderator pada sesi hari ini. Nah, kenalin aku Fadiah Muksen. Teman-teman boleh panggil Fadiah ya. Aku awardee beasiswa pemerintah Turki ya. Intinya aku awardee beasiswa pemerintah Turki. Aku juga saat ini sedang melanjutkan PhD atau S3 di tahun ketiga dan aku adalah founder dari Melek Beasiswa, yaitu lembaga yang menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Melek Beasiswa, sedikit aja aku mau jelaskan. Jadi Melek Beasiswa itu platform yang awalnya berasal dari komunitas pejuang beasiswa Turki. Karena aku dulu fokusnya pada beasiswa Turki karena aku award di beasiswa Turki kan ya pada saat itu ya. Nah, jadi Melek Beasiswa ini fokusnya yaitu untuk bantu teman-teman semuanya untuk lebih aware tentang beasiswa-beasiswa, terutama beasiswa luar negeri yang tanpa TOEFL, tanpa IELTS, tanpa LOA universitas, yang low budget dan juga hidden gem gitu ya. Jadi karena aku tahu untuk dapatkan tes TOEFL atau dapat LOA universitas itu lumayan mahal ya budgetnya ya teman-teman ya. Jadi di Melek Beasiswa ini kita fokus pada beasiswa-beasiswa yang low budget dan hidden hidden gem. Nah, agenda utama kita apa sih di Melek Beasiswa? Yaitu webinar beasiswa mingguan gratis rutin ya. Kemudian ada live IG, Q&A beasiswa, dan juga ada kelas mentoring beasiswa intensif. Nah, jadi sebelum kita mulai ini aku mau masuk dulu karena ini udah lumayan ramai yang hadir. Aku mau tahu dulu teman-teman itu mau daftar jenjang apa sih? Di sini yang ramai mau daftar jenjang apa? Teman-teman boleh masuk lagi di menti.com pakai kode ini ya. Kita lihat teman-teman rame di sini yang hadir pada malam hari ini yang daftar S1, S2 ataupun S3 ya. Oke, ini S2 udah ada 4 orang nih. S1 baru 1 orang, S3 baru 1 orang. Yuk teman-teman bisa vote biar aku tahu nih nanti pematerinya juga tahu. Sebenarnya audiens pada malam hari ini tuh ramenya tuh yang mau daftar S berapa sih kayak gitu ya. Mana nih S1, S2, S3 mana nih? S1 baru 3 orang, dikit ya S1 ya. Biasanya S1 tuh rame ya. S3 baru 1 orang. Wah, S3 nih sedikit ya. S2 9. Yuk teman-teman boleh join di menti.com ya. Nanti jangan dikeluarkan menti.com-nya. Nanti kita bakal main-main lagi nih di menti.com ini nih. Oke, S3 2 orang. S1 8, S2 10 orang. Mana nih yang teman-teman lain nih? Masuk yuk di menti.com. Nah, udah berimbang nih S1 sama S2 10 orang. S3-nya baru 2 orang. Oke, S2 melaju lagi ya.
S2 biasanya paling rame nih setiap kali webinar nih, Masya Allah nih, mana teman-teman S1 dan S3 ketinggalan. Oke ya, cukup ya. Jadi ada gambarannya. Berarti yang paling rame mau daftar audiens pada hari ini adalah pendaftar S1 dan juga S2. S3-nya paling dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa luar negeri S1, S2, S3, di sini Melek Beasiswa udah rangkumkan semua beasiswa-beasiswa luar negeri yang minim modal, yang tadi ciri-cirinya udah aku sebutkan, tanpa TOEFL, tanpa IELTS, tanpa LOA Unif dan juga yang minim modal untuk pendaftarannya. Nah, di sini udah ada ya, ada beasiswa Hongaria, Turki, Romania, Azerbaijan, Kazakhstan dan lain-lain. Dengan beasiswa yang paling deket itu pembukaannya adalah beasiswa Stipendium Hungaricum, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini teman-teman boleh screenshot, boleh difoto juga ya. Ini timeline pendaftarannya. Nah, jadi apa sih bala bantuan dari Melek Beasiswa nih untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa-beasiswa tadi tuh? Waduh. Nah, apa sih bala bantuan dari Melek Beasiswa? Nah, ini kan ada nih beasiswanya udah banyak kan ya. Nah, bala bantuan dari kami dari Melek Beasiswa ini kita tuh akan kasih webinar gratis setiap minggu. Salah satunya ini ya, ini adalah salah satu kegiatan rutin Melek Beasiswa yaitu webinar gratis setiap minggu insya Allah sampai tahun depan. Jadi teman-teman boleh ikutin setiap minggu bebas, nggak ada batasan ya kayak gitu ya. Terus habis itu juga untuk webinar mingguannya ada ini ya. Ini ada di minggu pertama. Aku udah pernah isi waktu itu beasiswa mirim modal. Ini kemarin di minggu kedua bahas juga beasiswa Stipendium Hungaricum. Nah, minggu ketiga ini kita masih bahas juga beasiswa Stipendium Hungaricum. Ini yang kedua dan yang terakhir untuk webinar gratis beasiswa Stipendium Hungaricum. Jadi selamat untuk teman-teman yang udah hadir hari ini. Karena susah nih nemu awardee beasiswa Stipendium Hungaricum yang mau share tentang beasiswa ini. Jadi nanti ini terakhir ya untuk teman-teman ikutin webinar beasiswa gratisnya. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan bahas juga beasiswa pemerintah Turki yaitu beasiswa TDV atau Turkiye Diyanet Vakfı. Nah, selanjutnya kapan lagi sih webinar mingguannya Melek Beasiswa? Teman-teman bisa screenshot ini, bisa catat ini. Ini insya Allah ya. Insya Allah jadwal webinar mingguan Melek Beasiswa sampai tahun depan nih. Setiap minggu insya Allah ada di sini udah ada ya tema-temanya bakal bahas apa aja. Ini udah sampai bulan November, kemudian lanjut lagi. Ini dari bulan November, terus Desember, terus Januari sampai Januari akhir ya. Jadi teman-teman boleh screenshot. Insya Allah kita kalau diberi kesempatan dan umur panjang nanti ya kita bakal ketemu lagi di webinar-webinar Melek Beasiswa setiap minggu. Makanya teman-teman selalu stay tune di grup-grup Melek Beasiswa atau di story Instagram aku, story Instagram Melek Beasiswa untuk lihat ya jadwal-jadwal dan juga apa sih acara yang ada di Melek Beasiswa. Karena ini semua webinar mingguannya itu gratis ya. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan ada ini ya, ada tadi webinar beasiswa Turki TDV dan juga insya Allah akan ada live Q&A IG rutin ya setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu ya. Nanti teman-teman boleh join di Instagram aku ya, di Instagram Fadiah Muksen. Nah, sekarang untuk membantu teman-teman untuk dapat beasiswa stipendium Hungaricum ini, yaitu beasiswa ini ya, untuk membantu teman-teman dapat beasiswa ini, untuk mengebimbing teman-teman dalam mendaftar beasiswa ini, Melek Beasiswa itu punya program mentoring intensif ya. Nah, ini salah satunya adalah program mentoring intensif kurang lebih selama 3 bulan ya dengan Kak Ari sebagai awardee beasiswa stipendium Hungaricum ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau daftar mentoring intensifnya bisa langsung nanti chat admin WhatsApp ya. Jadi bisa nanti belajar langsung. Pokoknya selama beasiswa yang dibuka dari bulan November sampai Januari insya Allah akan ada terus mentoring intensif yang ini berbayar ya. Ini mentoring intensif berbayar, tapi itu tuh akan dibimbing terus dari awal daftar sampai nanti teman-teman berhasil submit ya. Nanti teman-teman boleh daftar untuk mentoring beasiswa Stipendium Hungaricum. Selain itu juga kami juga punya, Melek Beasiswa juga punya ya webinar lagi, sorry. Mentoring intensif untuk beasiswa pemerintah Turki dari beasiswa YTB, TDV sampai beasiswa SMA Imam Hatip. Ini mentor-mentornya. Nah, ini udah ada ya teman-teman bisa lihat dan ini untuk beasiswa yang TDV dan juga beasiswa Imam Hatip. Nah, nanti juga ada mentoring beasiswa yang lain yaitu beasiswa pemerintah Romania, ada dua ya beasiswa pemerintah Romania,
beasiswa pemerintah Azerbaijan dan juga beasiswa pemerintah Kazakhstan ya. Nah, jadi itu dia untuk bala bantuan yang kelas mentoring group. Nah, selain kelas mentoring group, nanti juga teman-teman boleh kalau mau private, kalau nggak mau gabung grup, kalau mau mentoring private, kami punya kurang lebih 50 orang mentor ya dengan background beasiswa, jenjang, dan jurusan berbeda. Yang teman-teman tuh bebas pilih mau mentor siapa aja kayak gitu ya. Jadi kita tuh intinya di Black Beasiswa ada yang gratisan, setiap minggu ada salah satunya ini yaitu webinar gratis. Ada juga yang berbayar namun intensif ya berbayarnya itu yaitu kelas mentoring group dan juga kelas mentoring private. Nanti kalau teman-teman tertarik atau mau konsultasi beasiswa gratis dulu deh, nanti bisa chat admin WhatsApp aja, boleh di screenshot ini, nanti di scan atau nanti admin WhatsApp bisa minta admin bisa minta tolong ini ya kirimin linknya ya. Jadi teman-teman nanti boleh konsultasi beasiswa gratis dulu lewat WhatsApp atau boleh langsung daftar mentoringnya lewat WhatsApp. Dan juga kalau teman-teman mau dapat broadcast mingguan webinar beasiswa gratis ya biar inget terus biar nggak lupa, bisa chat admin WhatsApp aja gitu biar nomor teman-teman terekam gitu di database-nya Melek Beasiswa. Itu dan terakhir sebelum kita mulai ya, aku mau ajak teman-teman juga karena seperti yang teman-teman tahu ya, Melek Beasiswa ini ada kegiatan mingguan webinar gratis gitu ya. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk support Melek Beasiswa dengan memberikan infak seikhlasnya. Nah, infak seikhlasnya apa? Ini buat apa? Yaitu nanti Ya. buat diserahkan kepada para pemateri ya. Jadi nanti para pemateri bisa bisa kita share juga hasil infaknya karena mereka udah mau ya berbagi ilmu secara gratis. Kemudian juga untuk tim Melek Beasiswa yang sudah kerja keras pokoknya biar setiap minggu itu akan ada webinar beasiswa gratis untuk teman-teman. Nah, nanti balasannya apa? Balasan untuk infak yang teman-teman berikan itu nanti teman-teman bakal dapat e-sertifikat in English, sertifikat dalam bahasa Inggris untuk perkuat portofolio musaah daftar beasiswa. Kemudian ada akses eksklusif PPT webinar secara lengkap, nanti PPT dari pemateri, dan juga akses eksklusif produk Melek Beasiswa, yaitu 8 beasiswa luar negeri hemat budget. Yang seperti ini ya, yang ada 69 halaman. Jadi ini informasi semua lengkap tentang beasiswa-beasiswa hemat budget. Ada 8 beasiswa di 5 negara dari jenjang SMA, S1, S2, S3, dan juga S3 ya. Jadi SMA, S1, S2, dan juga S3. Nanti teman-teman boleh salurkan infaknya di sini ya. Nanti insya Allah juga infak teman-teman juga akan disedekahkan ya, akan disedekahkan untuk Jumat berkah setiap Jumat insya Allah ya. Jadi teman-teman boleh langsung di sini aja kalau mau infak atau nanti langsung chat admin WhatsApp ya. Oke. Nah, kita akan mulai nih webinarnya. Tapi sebelum mulai, aku izinkan perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Apakah Kak Ari sudah join di sini? Mana nih Kak Ari pemateri ya? Iya, udah join. Udah join ya? Oke. Sebentar ya. Kalau gitu kita perkenalkan dulu ya pematerinya. Jadi malam hari ini pemateri kita adalah Kak Ari Kurniawati ya. Jadi beliau ini adalah awardee beasiswa stipendium Hungaricum ya, beasiswa dari pemerintah Hongaria untuk jenjang doktoral atau jenjang S3 ya. Nah, kemudian Kak Ari ini S2-nya di IPB University ya, di jurusan Agronomi and Horticulture. Kemudian S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman di jurusan Agroteknologi. Nah, kemudian untuk work experience-nya, pengalaman kerjanya, Kak Ari ini merupakan dosen ya di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, kemudian juga fasilitator of agriculture di IPB University, kemudian juga lab assistant of plant Sciology course agronomy and horticulture department of IPB University, dan juga fasilitator di NGO ya. Nah, ini dia pemateri kita pada malam hari ini. Kalau gitu, boleh Kak Ari kita coba tes kamera dulu dan tes sound dulu? Oke. Ah, Halo Kak, udah kedengeran belum? kedengeran? Jelas, jelas. Oke, Oke, kameranya juga udah lancar ya. lancar-lancar. Gimana kabarnya Kak Ari? Oke, baik, alhamdulillah. Selamat siang dari Hungari. Selamat siang ya dari Hungaria. Selamat siang Kak Ari, kami selamat malam ya di waktu Indonesia Barat. Iya, Oke, halo. Halo, ini aku yang hilang sinyalnya atau Kak Ari ya yang hilang sinyalnya ya? Oh my God.
Halo, halo. Nunggu Kak Fadia. Oh, halo. Ah, Ah, mohon ah. maaf Kak Ari, Ya. terputus. Ah, Terputus. Oke, oke kita langsung aja ya Kak Ari. Aku sudah jadikan co-host. Nanti Kak Ari boleh share screen deh. Silahkan ya, kami persilahkan untuk Kak Ari ya. oke, terima kasih Kak Fadia untuk perkenalan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Hungaria dan selamat malam ya untuk teman-teman yang di Indonesia. Kita ketemu baru pertama kali, tapi ngobrolin tentang beasiswa stipendium Hungarikum kayaknya ini yang kedua. Saya kurang tahu nih, minggu lalu teman-teman udah bahas apa aja dengan Kak Eka, tapi kalau yang kemarin udah ikut, yang dan sekarang ikut lagi, mungkin akan berbeda point of view ya pengalaman dari Kak Eka kuliah di sini dan pengalaman saya kuliah di Hungaria. Untuk perkenalan singkat, saya itu PhD kandidat di pertanian, khususnya di sustainable agriculture. Jadi saya tuh enjoy banget sebagai seorang akademisi melakukan riset-riset, kemudian kolaborasi. Basically sebagai akademisi yang memang suka eh, bereksperimen lah ya, supaya bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang pertanian khususnya. Nah, kenapa saya pasang foto ini sebagai perkenalan? Karena saya bangga banget, nggak bangga banget juga sih. Tapi maksudnya kita bisa share kebanggaan masing-masing ya. Saya join di salah satu um, grup research yang ada di European Union ini. Jadi ada konsorsium research gitu, dan saya satu-satunya yang dari Asia. Jadi kemudian saya juga yang berjilbab mewakili uh, muslimah gitu ya di dunia yang berpartisipasi atau bergabung dalam grup research under European Union Grant. Kemudian aktivitas yang sekarang dilakukan itu adalah banyak banget, udah 4 tahun lebih di Hungaria, karena ini tahun terakhir saya insya Allah untuk belajar PhD. Jadi fokusnya memang kegiatan sebagai PhD student adalah ikut conference, diskusi-diskusi ilmiah, tapi tenang aja, ini juga yang hal yang paling saya suka kuliah di Eropa, karena work-life balance-nya itu memang balance banget ya. Jadi saya bisa ikut aktivitas hiking untuk rilis. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan petualangan di alam masih bisa tersalurkan. Kemudian saya juga aktif berorganisasi. Pasti nanti kalau udah jadi diaspora akan ada PPI-PPI yang menaungi student-student Indonesia, dan aktiflah nanti di sana untuk membuka networking teman-teman semua. Kemudian karena saya juga suka berbisnis, jadi di sini juga saya menjadi market intelligence. Saya join di salah satu company di Indonesia yang ekspor gula kelapa. Mungkin di Indonesia gula kelapa sounds like um, small thing, tapi kalau di luar negeri coconut sugar itu yang kristal ya, yang granul itu menjadi healthy sweetener yang mana itu produk premium karena dia itu eksotik ya. Cuman negara-negara tropikal yang bisa memproduksi gula kelapa, kan di sini nggak ada tuh pohon kelapa gitu. Jadi banyak aktivitasnya yang bisa kita lakukan pas kita kuliah di luar negeri. Ini baru yang enak-enaknya ya. Nanti kita sharing-sharing juga hal-hal yang challenging pas kuliah di luar negeri, khususnya di Hungaria. Kalau ini tadi udah kayaknya Kak Fadia, saya pengen tahu aja sih background teman-teman yang di sini itu banyaknya S1, S2 atau S3, biar nanti saya ngobrolinnya itu lebih spesifik, karena nanti beasiswa S3 di Stipendium Hungarikum ini memang ada syarat khusus ya untuk pendaftar doktoral, yang mana harus ada research proposal. Kalau di master or bachelor we only need motivation letter as an essay gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Nah, tadi Kak Fadia juga udah bilang kalau banyaknya S1 sama S2. Jadi nanti
mungkin lebih mudah ya syarat-syarat yang bisa teman-teman eh, collect gitu karena dibanding beasiswa-beasiswa lain khususnya beasiswa pemerintah Indonesia LPDP mungkin itu beasiswa LPDP memang em, apa ya fancy gitu. Tapi syarat-syaratnya juga banyak. Nah untuk teman-teman yang masih apa ya karena kalau kita daftar banyak beasiswa kan banyak requirement yang harus kita persiapkan. Karena saya sendiri pengalaman back to some years ago. Oke, nanti kita cerita tentang pengalaman saya mulai jadi scholarship hunter itu dari tahun berapa. Nah, itu ribet tuh. Kita nyesuaiin motivation letter berdasarkan jenis beasiswa yang mau kita apply. Nah, instead of focus for one scholarship yang misalnya LPDP kan ngasih banyak tuh syarat-syaratnya. Jadi saya agak drop, agak sadar diri, oke, LPDP it's too much for me gitu. Jadi saya drop LPDP dan saya fokus ke beasiswa-beasiswa yang tadi Kak Fadiah mention, tapi memang saya sebar aplikasi gitu. Jadi effortnya nggak sebanyak apa ya, peluangnya lebih besar, tapi effortnya bisa sama aja gitu. Kayak kalau kita daftar LPDP karena dokumen-dokumennya yang nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah, terus di sini saya pengen tahu nih, teman-teman di sini memang udah fokus ke beasiswa stipendium Hungarikum atau memang pengen apply beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi boleh tahu nggak ada volunteer nggak yang pengen ngasih tahu apa nih motifnya untuk join this webinar gitu, goalnya apa gitu? Apa memang udah terfokus ke oke, I choose Hungarian gitu as my scholarship target. Ada yang mau jadi volunteer Boleh buat raise aja ya teman-teman buat ya. cerita gitu? Ha-ha. Ada? Tunjuk aja nih Kak. Tuh, udah. Oh, ada tuh Kak Romadoni. Hai Kak, salam kenal. Aku Romadhani ya. Halo. Kalau aku sendiri sih sebenarnya belum fokus ke pengarian gitu ya, tapi aku masih memang mencari, tapi aku memang dari awal nggak pengen ikut LPDP sih, karena kan harus balik ke Indonesia ya, kayak gitu. Jadi masih apa reach out juga kira-kira beasiswa mana sih yang cocok sama aku, kayak gitu. Kalau aku sih gitu, jadi belum fokus. Kasih. Oke, jadi Kak Feby masih ini ya survei atau observasi beasiswa yang cocok. Ada lagi nih Kak Sartika. Kak Sartika boleh di sharing? Atau langsung aja deh karena kayaknya banyak nih yang open yang raise hand. Jadi langsung aja kalau memang udah ready langsung open mic aja. Ada Fadlan, ada Nur Anissa, ada Nur Fadia, ada Deska. Silakan aja nih. Halo, Oh, Fari. selamat Eh, malam. yang ngomong siapa nih? Fadlan dulu kali ya. Silakan Fadlan. Ya, halo, maaf ya, aku belum bisa apa open kamera soalnya lagi di luar ruangan. Kalau dari aku sih motivasinya sejauh ini masih untuk menjaga idealis ya, untuk beasiswa hunter. Nah, kebetulan aku juga lihat-lihat dari kontennya Kak Fadia tadi melek beasiswa, jadi aku tertarik buat ikut webinar ini. Dan kebetulan saya tertariknya untuk S2 di eh, Turki, Hungari atau enggak Romania sesuai dengan yang Kak dia tawarkan di Melek Beasiswa. Terima kasih. Oke, thank you Kak Fadlan. Jadi kurang lebih sama ya, masih survei dan memang tertariknya ke beasiswa-beasiswa yang Kak Fadiah mention tadi. Terus ada Kak Deska, silakan. Terima kasih sebelumnya, Kak. Jadi alasan aku ikut webinar ini pengen tahu dulu kayak gimana sih beasiswa stipendium itu. Terus juga aku tahun depan rencananya itu mau apply beberapa beasiswa. Jadi aku pengen tahu dulu beasiswa ini tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Cukup, Kak. Oke, thank you buat teman-teman yang udah sharing. Kayaknya kita lanjut ke slide selanjutnya karena memang berdasarkan perwakilan teman-teman cerita tadi, kalian sudah berada di boat yang tepat. Karena di sini saya juga akan sharing pengalaman uh, struggle-nya atau consideration-nya
nanti pada saat memilih jenis-jenis beasiswa yang mau kalian apply, atau malah mungkin pas teman-teman apply nanti bakal keterimanya tuh sampai 3, 4, 5. Kalian confused gitu loh, which one scholarship that I need to accept kayak gitu. Jadi bukan kalian lagi yang ngajar beasiswa, tapi beasiswa yang ngajar kalian. Makanya memang persiapannya itu nggak mudah untuk beasiswa itu sendiri. Untuk yang teman-teman yang beruntung mungkin setahun 2 tahun oke. Tapi untuk teman-teman yang banyak di luar sana yang mereka bertahun-tahun menunggu pada akhirnya keterima beasiswa di luar negeri. Karena sebenarnya ini bukan tentang effort kita aja sih, tapi memang God's timing. Kalau memang timingnya udah pas di tahun itu berangkat, ya berangkat. Kalau memang enggak, akan ada perjuangan-perjuangan lagi yang harus kita taruh supaya kita berangkat pada nantinya di waktu yang tepat itu. Dan during that period sebenarnya nggak ada yang sia-sia ya. Mungkin kita akan kecewa ketika kita nggak keterima di tahun pertama atau tahun kedua gitu. Tapi sebenarnya itu untuk menunjukkan Allah tuh pengen tahu mentalnya udah siap belum sih untuk kuliah di luar negeri. Karena menurut pengalaman pribadi saya, itu yang terpenting banget untuk teman-teman kuliah di luar negeri itu nggak cuma knowledge, tapi memang persiapan mental. Karena kita akan berhadapan dengan lot of different culture and everything. Dan kalau knowledge, kalian bisa belajar. Kayak sistem kuliah, besok ujian SKSD, tomorrow you will get A, B score, and it's easy gitu. Tapi kalau untuk mental, itu tuh butuh experience yang mungkin tahun atau 2 tahun. Oh, dia persisten, dan Allah tuh kayak oke, yakin ini anak udah ready untuk berangkat. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau yang di sini udah tahun kedua mau daftar, jangan khawatir, karena kalau memang waktunya udah klik pasti berangkat kok gitu. Persiapannya tinggal dimatengin lagi aja setiap tahun atau setiap momen untuk kalian ready dan sampai di level memang berkapasitas sebagai awardee di salah satu beasiswa gitu. Nah, ini tadi yang saya mau ceritain, perjuangan menjadi scholarship hunter itu tuh sebenarnya udah dari tahun 2012. Jadi saya lulus S1 itu di 2012. Kemudian again ya, bahasa Inggris yang kurang. Jadi saat itu saya ngajar bahasa Inggrisnya, tapi kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus, IELTS-nya udah 6,5 ke atas. Jadi no worries for English certificate. But in 2012, for my generation, it's kind of hard untuk bisa punya bahasa Inggris yang level IELTS-nya itu 6,5 ke atas. Jadi di situ saya memang fokusin untuk sertifikat English-nya dulu ya, karena itu kayak paspor gitu loh kalau kita mau ke luar negeri gitu. Nah, saya les di Pare, Kampung Inggris itu selama 1 bulan. Kemudian pas nyoba daftar itu pertama kali LPDP, program pertama LPDP buka, dan skor IELTS-nya itu ITP-nya itu 550. Saya saat itu masih 500, jadi nggak keterima ya, secara administrasi gagal. Tapi saat itu ada beasiswa dari pemerintah Dikti gitu. Nah, saya daftar di situ berbarengan dengan daftar universitasnya. Jadi biasanya sistem pendaftaran beasiswa itu ada yang kampusnya keterima, terus beasiswanya keterima, ada yang daftarnya secara paralel. Nah, itu teman-teman juga harus aware ya bagaimana skema-skema beasiswa yang didaftar. Memang agak effort untuk ngulik satu persatu jenis beasiswa dan mekanismenya karena bisa beda-beda. Tapi memang harus kayak gitu prosesnya. Kita harus jeli buka websitenya, itu baru kita pelajari beasiswanya. Nanti belum lagi pelajari tentang universitas yang pengen kita tuju. Itu juga bakal diulik satu persatu tuh melalui website kampus. Kita mau milih jurusan apa, terus supervisornya siapa kalau yang S3 gitu ya kan. Nah, jadi di 2000, alhamdulillahnya saya gagal LPDP tapi keterima di BPPDN for master degree. Jadi saat itu saya milih kampus IPB karena backgroundnya agriculture, jadi pengen kuliah di kampus, salah satu kampus terbaik jurusan agriculture itu di IPB. Nah, di 2013. Kemudian saya lulus di 2016, 3 tahun. Saat itu juga harusnya 2 tahun. Tapi memang saya agak menunda kelulusan karena ada satu event yang membutuhkan status student. Jadi
For me, student status is kind of bargaining position. You can have a lot of things and you can do a lot of things also. Kayak di sini, saya juga termasuk yang extend ya sebagai PhD student karena benefit-benefit yang didapat juga lumayan. Tapi ini balik lagi ya consideration personal. Ada yang mau ngejar waktu, jadi tergantung goalnya masing-masing. Kemudian di 2019, uh, karena saya sudah jadi dosen dan diwajibkan untuk kuliah lagi untuk menaikkan jenjang karirnya, makanya saya daftar lagi nih. Nah, di sini nih yang agak challenging karena saya udah mulai bahasa Inggrisnya udah mulai upgrade karena memang ada pelatihan juga saat itu. Makanya di sini fokusnya ke beasiswa luar negeri. Jadi saya daftar ke banyak beasiswa di 2019 itu, ke UK, ke Jepang, ada beberapa. Terus kemudian ke Eropa. Eropa itu Jerman, Belanda, Swedia, pokoknya yang fancy-fancy negaranya ya. Dan nggak kebayang sama sekali Hungaria gitu. Karena emang nggak pernah tahu juga ada beasiswa Hungaria gitu. Sampai akhirnya uh, satu persatu berguguran si beasiswa-beasiswa ini, dan approach supervisor juga it's not easy, banyak melayangkan puluhan email supaya kita dapat chemistry sama si pembimbingnya. Kemudian di 2020 akhirnya saya dapat acceptance di Kyoto University di Jepang. Tapi pada saat itu beasiswa dari pemerintah Indonesia sementara lagi off dulu karena COVID. Jadi nggak ada beasiswa yang buka selama COVID, dan satu-satunya yang buka si Hungaria. Nggak tahu kenapa. Jadi si pemerintah Hungaria kayaknya pada saat itu like apa ya, mereka keren banget lah di saat semua orang udah pada tutup untuk menerima orang-orang asing yang masuk ke negara mereka, si Hungaria ini tetap go on kayak gitu. Jadi saya berpikir nanti saya buang-buang waktu dan gamble lagi kalau saya nunggu tahun depan, dan pilihannya saat itu Jepang lebih lebih oke ya, karena si Kyoto University kan kalau top rank 100 ranking yang world tuh dia masuk kampus yang bagus. Tapi saat itu beasiswanya lagi postpone karena Dikti masih postpone beasiswa itu. Jadi akhirnya saya milih ya udah deh Hungaria aja, karena juga Hungaria itu kan strategis ya di Eropa, dan di Jepang itu kebanyakan culture-nya itu hustle menurut beberapa cerita ya, karena saya nggak pernah punya pengalaman pribadi studi di sana, tapi teman-teman saya yang beasiswanya di sana, jadi kerjanya tuh memang hustle banget, jadi bisa sampai malam. Nah, kalau di Eropa itu bisa santuy, jadi kita bisa sambil melakukan banyak aktivitas yang kita sukai, jadi nggak stres banget gitu kalau di Eropa. Dan satu lagi kenapa saya milih Eropa, karena once you're in Europe, you can go to 27 countries under Schengen. I think ya sekitar itu. Jadi kita gampang kemana-mana ngelihat berbagai negara dengan 1 atau 2 jam travel lah kayak gitu. Dan untuk networking, it's okay. Hungaria memang it's not really famous compared to Jerman or Netherlands or Swedia or France or something like fancy countries ya, yang memang lebih develop. Kalau Eropa Barat kan dia lebih develop daripada Hungaria. Tapi nggak masalah. Ini kan cuma batu loncatan karena kita bakal bangun networking dan kita bisa travel kemana aja kalau kita udah sampai di salah satu negara yang di Eropa itu under European Union. That's why pada akhirnya saya memilih Stipendium Hungaricum Scholarship. Oke, Kak Fadia nanti mohon diingetin ya kalau udah 10 menit sebelum berakhir, soalnya takut kebablasan ceritanya. Siap-siap, Kari. Oke. Kemudian we will talk about Stipendium Hungaricum, but first of all, I want to share about why Hungary as your list kayak gitu ya. Karena ini juga penting untuk kalian mempersiapkan mental. Kok tiba-tiba kayak gini ya, nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Karena jujur pertama kali dan beberapa testimoni teman-teman award di Stipendium Hungaricum juga gitu bilangnya, hah kok kayak gini sih kayak gitu ternyata. Jadi nggak sesuai ekspektasi, dikiranya orang kita nggak tahu ya, nggak bisa generalisir juga ya, but for my personal point of view, orang Eropa itu punya apa ya, superior gitu loh. Jadi kita merasa inferior karena dulu kita dijajah sama Belanda 350 tahun.
kita berpikir orang berkulit putih itu kayak udah keren banget, jadi everything is above lah daripada Indonesia. Tapi sebenarnya enggak. Jadi secara level akademik, orang Indonesia itu keren-keren, bagus-bagus. Jadi apalagi teman-teman kalau nanti bisa lulus beasiswa terus sampai ke Eropa, itu saya yakin teman-teman tuh udah yang terpilih. Bahkan kalian aja yang udah punya apa ya willingness untuk daftar beasiswa luar negeri di usia sekarang, itu tuh udah udah punya mental yang oke dan udah punya knowledge dan capability yang udah oke sih. Karena saya saat itu di sekitar umur berarti berapa ya tadi di 2019 2017 ya, 17 18 itu baru mulai ada oke di keluar negeri nih kayak gitu. Oke, balik lagi ke Hungari. Jadi nggak sesuai ekspektasinya. Kenapa? Nanti kita share-share lagi. Tapi pertama saya pengen kasih tahu dulu Hungari itu di mana. Nah, Hungari itu beberapa orang bilangnya dia di Central Europe, tapi beberapa orang menganggap dia di apa Timur, Eastern Europe. Karena kalau Europe itu semakin ke barat kan semakin develop. Makanya si Ungar ini kadang-kadang merasa, nggak kok aku di sentral, aku nggak mau ketinggalan-ketinggalan banget nih dibanding negara-negara Europe yang lain gitu. Nah, di Hungari sendiri itu saya tinggal di ujung sini nih. Kelihatan nggak ada danau terbesar di Central Europe itu namanya Balaton. Nah, saya tinggalnya di paling ujung dekat Slovenia. Jadi kalau mau ke Slovenia itu sekitar 4 jam ke ibu kotanya, Ljubljana, atau mau ke Kroasia juga 4 jam ke ibu kotanya, yaitu ke Zagreb. Kemudian dari Budapest itu ke Austria cuma sekitar 1,5 jam, ke Slovakia juga sekitar 1,5 jam, ke Czech Republik 6 jam naik train, tapi kalau naik private car mungkin bisa sekitar 2 atau 3, maksimum 4 jam. Jadi kalian bisa traveling kemana-mana. Nah, di Hungari ini dia itu ada 6 kota besar, Debrecen, Eger, Budapest, Jor, Pécs, dan Szeged. Nah, ini kota-kota besar ini kenapa mesti diinformasikan juga? Karena nanti akan menjamin bagaimana kalian survive di Hungari. Saya tinggal di Keste. Keste itu kan di ujung Balaton sini. Dia masuknya ke Győr, tapi dia bukan kota big city dan small city. Dan itu tuh kalau winter udah kayak dead city. Dan saya the first and the last maybe Indonesian student yang kuliah di sana karena memang kampusnya tuh kalau dibilang terjebak terjebak, tapi kalau dibilang blessed is a blessing also. Karena a lot of things kita selalu bisa melihat banyak hal positif dan Allah tuh nggak pernah salah nempatin kita di suatu tempat. Jadi saya yakin pasti ada sesuatu yang pengen Allah ajarkan dan memang banyak banget hal positif yang bisa saya lihat after galau-galau di first year. Kok kayak gini sih, kok tinggalnya di sini, kok kayak nggak kota banget, kok nggak lively banget sih, student life-nya tuh nggak ada gitu dibandingin kota-kota besar. Jadi kalau teman-teman merasa city person atau suka yang namanya keramaian dan interaksi banyak dengan banyak orang, aktif berorganisasi, Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs itu adalah pilihannya. Jadi nanti pilih kampus yang memang lokasinya di kota-kota itu. Dan di kota-kota besar juga gampang untuk nyari kerja part-time. Nah, ini balik lagi nih, kenapa part-time menjadi consideration? Karena beasiswa stipendium Hungarikum itu nggak as much as LPDP ataupun beasiswa-beasiswa fancy lainnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas juga stipendium Hungarikum. Nah, kalau di tempat saya itu part-time-nya nyaris nggak ada, apalagi untuk international student karena nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris di sini. Tapi again banyak hal positif yang juga apa ya? Karena kotanya kecil, I feel like intimate for the local people. Jadi saya punya banyak teman-teman warga lokal yang saling tolong menolong. Jadi kalau pindahan ada yang bantuin dan itu warga lokal dan mereka ramah-ramah for me ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada rasis walaupun tinggalnya di mereka yang jarang terekspos sama international people tapi mereka nggak rasis gitu. Dan menurutku juga soal rasisme di sini nggak gimana-gimana ya karena tergantung pribadinya kita aja sih. Jadi kalau kita membawa dirinya baik, pasti yang vibe terpancar juga positif. Jadi orang juga nggak takut sama kita. So it's okay, no worry kalau masalah
rasisme kayak gitu. Selama kitanya baik, nggak punya intention, nggak ada yang aneh-aneh, dan itu juga sih feedback yang kita dapat gitu. Ini sekilas tentang lokasi Hungari dan negara Hungari. Jadi semakin ke barat nanti ada negara-negara lain, teman-teman bisa cek di peta juga ya. Jadi kalau mau jalan-jalan, udah tahu nih rutenya kemana-mana aja gitu, biar lebih efisien. Kemudian kenapa juga milih Hungari? Nah, sistem edukasinya itu setara sama kredit-kredit negara-negara lain yang di Hungari. Jadi kalau nanti kalian mau exchange atau internship atau nanti pindah universitas, kreditnya itu bisa di apa sih istilahnya bisa di equal kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu ngulang lagi. Jadi educationnya untuk facility khususnya memang lebih bagus sih, walaupun education sistemnya 11-12 lah sama di kampus-kampus top di Indonesia. Menurut aku ya, ini personal lagi ya, di kampus yang Hungarian University yang Mate ini ya, Mate University. Itu bolehlah diadu sama kampus IPB, UI, atau UGM, itu boleh diadu. Tapi secara fasilitas, kampus-kampus di sini tuh bagus-bagus labnya ya, apalagi untuk teman-teman yang science. Jadi laboratoriumnya full equipped gitu. Kemudian, nah ini lagi nih fakta-fakta. Kalau kalau pada akhirnya nanti nggak lolos beasiswa pemerintahnya, tapi kalian lolos beasiswa kampus dan menjadi bahan pertimbangan kira-kira worth it nggak sih untuk kita kita perjuangin dengan pakai beasiswa sendiri atau mungkin sambil kerja part time, since fee tuition gratis dari kampus, worth it apa enggak? Karena kenapa low cost of living-nya tuh memang memang iya sama kayak di kalau kita hidup di Jakarta mungkin 11-12 kali ya living cost-nya. Jadi nggak terlalu yang kalau Jerman itu kan mahal banget ya, mahal banget gitu. Tapi kalau di Hungari, apalagi kalau teman-teman masak itu bisa murah lah kayak di Indonesia gitu. Cuman dipikirin lagi nanti kalau mau jalan-jalan berarti harus kerja lebih keras lagi gitu. Kemudian save apalagi di kota-kota yang non Budapest. Kalau kenapa saya bilang non Budapest, karena Budapest itu kan dia itu capital city, banyak international people-nya di sana. Jadi udah banyak orang-orang pendatang, apalagi semenjak kemarin uh, war kan, itu jadi memang mempengaruhi banget sih kondisi negara-negara di Eropa itu. Dan dari Ukraina kan deket ya kalau masuk ke Budapest. Tapi dibanding yang lain-lain masih consider sebagai safe sih kalau Hungari sendiri gitu. Apalagi kalau di kota yang saya tinggal karena di desa gitu kan, jadi alhamdulillah lebih safe lagi. Kemudian walaupun dia itu Central Europe, dia consider as modern country juga karena beberapa fasilitas publik itu udah setara, terus public health-nya juga udah setara sama yang di negara-negara Eropa yang udah lebih maju. Kemudian diverse juga yang tadi saya bilang ya, banyak international student dari mana aja karena stipendium Hungarikum ini mengkhususkan ke negara-negara apa sih istilahnya yang negara ketiga gitu yang nah mereka itu ngasih beasiswa pendidikan ke negara-negara ketiga itu, saya lupa istilahnya, third national country something like that. Jadi memang banyak international student yang di cover sama si stipendium Hungarikum ini gitu. Kemudian yang uniknya lagi, yang serunya juga ya di negara ini, culture-nya, history and food. Jadi yang di foto itu salah satu traditional snack mereka namanya langosh. Itu kayak roti goreng. Kalau di kita tuh, kalau roti goreng tuh apa ya Kak dia? Cakwe ya? Cakwe, ya cakwe. Ya, jadi itu tuh kayak cakwe, tapi dikasih sour cream sama cheese. Pertama garlic dulu, garlic oil, terus sour cream, kemudian cheese gitu ditabur gitu. Itu favorite snack bagi some Hungarian people ya. Kemudian yang saya sukanya juga dessertnya juga seru-seru. Kemudian culture-nya juga seru sih. Jadi kalau kalian nanti tertarik sama art, music, cultural heritage something like that, Hungary is one of the best choice also sih untuk kalian develop that interest gitu.
Kemudian nah ini nih yang fakta-fakta tentang Hungari berdasarkan point of view-nya saya ya. Tadi yang work life balance udah saya sampaikan. Kemudian nah ini nih jangan kaget. Jadi jangan nanti aku kayak gini sih nggak sesuai ekspektasi. Jadi mereka itu punya slow living culture banget karena apalagi birokrasi dan administrasi 11-12 sama Indonesia. Jadi memang harus sabar. Sabar dalam prosesnya kayak gitu. Karena mereka slow. Kemudian beberapa manajemen sistem mereka juga masih slow. Slow berdasarkan standar saya dan mungkin nggak tahu juga ya balik lagi ke personal masing-masing karena setiap orang kan beda-beda ya standarnya. Jadi ini balik lagi berdasarkan standar saya agak slow. Jadi memang ilmu sabarnya memang benar-benar terlatih juga gitu. Kemudian kenapa saya bilang di sini juga ada fakta the highest inflation rate in 2023. Kenapa saya masukin ke fakta di Hungari? Karena ini akan mempengaruhi level kualitas hidup teman-teman nanti kalau memang pada akhirnya memilih beasiswa ini gitu. Jadi beasiswanya nggak naik sepeser pun nggak naik, tapi segala macam harga-harga bahan pokok di sini itu naik sampai 3 kali lipat. Sedih sih, tapi ya itu jihadnya orang berilmu kan. Pasti ada aja nanti jalan pertolongannya. Entah dikasih kemudahan dari segi apapun lah. Karena saya mengalami sendiri. Walaupun harga-harga naik, alhamdulillah kualitas hidupnya eh, sama gitu, nggak menurun. Karena banyak pertolongan-pertolongan itu gitu yang nggak diduga-duga. Dan menariknya, nggak tahu ya ini menarik atau enggak. Jadi balik lagi ke teman-teman mulai tahun 2023, tapi ini nggak bisa take it for granted ya, kalian nggak bisa nge-rely sama ini juga ya informasi ini. Mulai tahun 2023 itu awardee stipendium Hungarikum, iya stipendium Hungarikum itu mendapat bantuan dari Dikti. Kalau nanti teman-teman baca buku panduan BPI, buku pokoknya BPI yang panduan beasiswa di Indonesia itu stipendium Hungarikum Scholarship mendapat top up yang besarannya disesuaikan dan ini sifatnya juga voluntary, jadi teman-teman bisa apply buat mendapat dana bantuan untuk mengcover biaya beasiswa ini yang enggak terlalu tinggi banget, tapi kalau misalnya ada tanda tangan perjanjian bahwa akan balik ke Indonesia. Jadi ini sifatnya voluntary. Kalau memang mau dapat bantuan dari Dikti itu per 2023. Nah, 2023 ke bawah ke itu sifatnya bantuan, kadang dikasih, kadang enggak gitu. Jadi memang that's why tadi saya bilang nggak bisa take it for granted gitu. Kemudian apalagi tentang Hungari itu dia itu salah satu negara tertua di Eropa. Jadi kalau arsitekturnya di Budapest itu memang cantik-cantik banget, cantik-cantik banget. Makanya culture heritage Hungary itu memang one of the most beautiful sih menurut menurut aku gitu ya. Dan dia itu lokasinya itu strategis di tengah-tengah Eropa, jadi kalian bisa kemana aja tuh gampang. Kemudian dia masih mempertahankan jadi namanya metro underground railway-nya itu. Jadi metronya ada empat, metro 1, 2, 3, 4. Yang metro satunya itu tuh klasik banget. Jadi zaman zamannya eh London pada saat mereka mereka lagi perang-perang war UK sama Europe lah gitu ya. Saya nggak tahu pasti sejarahnya, cuman uh, old banget dan klasik banget. Kemudian mereka itu juga the world first wine region. Jadi ada satu region di Hungari itu namanya Tokaj dan mereka punya salah satu the most expensive wine in the world. Jadi memang orang-orang sini suka banget nge-wine karena itu culture ya, balik lagi culture. Bukan yang kita when we are talking about wine, orang-orang tuh selalu bilang wah mabuk-mabukan alkohol segala macam. Enggak, tapi kita melihatnya dari point of view dia itu sebagai culture yang memang tradisi aja sih gitu. Dan mereka punya bagus-bagus wine-nya gitu. Nggak tahu karena belum pernah nyoba yang bagus-bagus itu gitu. Dan mereka juga punya varieties of paprika yang white
banget, maksudnya wide range of paprika varieties. Jadi cabai-cabainya tuh jenis-jenisnya banyak banget, besar-besar, mulai dari yang manis sampai yang super pedas mereka punya. Jadi kalau teman-teman yang foodie, food lovers, datang ke sini buat nyobain apa ya, kuliner mereka, oke. Dan nggak begitu struggle sih untuk soal makanan. Kita bisa masak Indonesian, dan kalaupun makanan sini juga kita bisa, mereka quite a lot menggunakan spices, nggak yang plain-plain banget kayak European makanan gitu loh, yang cuman salad-salad kayak nggak ada rasa gitu. Nggak, kalau di Hungari makanannya quite apa ya, spicy gitu, karena rich flavor gitulah. Menurut point of view personal juga ini yang tadi saya bilang. Nah, kita sekarang fokus ke stipendium Hungarikum scholarship-nya. Apa aja yang harus kita persiapkan di beasiswa ini gitu. Pertama, kita harus tahu dulu stipendium Hungarikum itu apa sih. Jadi, beasiswa stipendium Hungarikum ini salah satu beasiswa dari pemerintah Hungari yang sebenarnya dananya itu dari European Union. Jadi, dikasih ke pemerintah Hungari untuk membuat Hungari ini lebih terekspos in term of international activities. Jadi memang mereka sengaja mendatangkan student-student overseas untuk belajar di negara mereka supaya negara mereka itu berkembang kayak gitu, dan untuk ningkatin economic situation, karena ketika mereka dikasih beasiswa kemudian mereka habiskannya di negara Hungari, otomatis kan dynamic ekonomiknya, flow-nya itu kan di dalam negaranya itu tinggi ya. Jadi uh, salah satu fakta lagi, kalau udah dapat beasiswa ini kalian nggak boleh pulang kampung lebih dari sebulan, karena syaratnya adalah kalian tidak boleh menghabiskan uang beasiswa di luar negara Hungari. Jadi kalau mudik boleh, izinnya cuma sebulan aja gitu. Cuman kalau yang beasiswanya 2 tahun kayak master 2 tahun ya, itu kan kalau pulang juga tanggung kan, ya udahlah nggak usah pulang, mending kalau liburan jalan-jalan aja gitu, keluar 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 Hungari gitu, ke Eropa, atau mau yang umroh juga deket, cuma 5 jam dari sini. Dan kita visanya bisa pakai visa turis karena punya resident permit European Union gitu. Kemudian apa aja yang di cover sama scholarship ini? Ini mungkin tentang stipendium Hungarikum Kak Eka udah jelasin ya di minggu lalu. Tapi kalau mungkin ada yang partisipan yang berbeda, saya jelasin juga sekilas ya, apa aja di cover itu. Semua di cover kecuali tiket pesawat. Jadi buat living cost mereka ngasih ngasih, tapi bunyinya bantuan karena biayanya nggak besar. Terlebih di kondisi yang Hungari sekarang, inflasinya tinggi. Jadi beasiswanya 43.000 forin. Kalau dirupiahin sekitar 2 jutaan something kalau nggak salah, karena satu forin itu 40 sampai 45 rupiah. Nggak banyak, tapi balik lagi, living cost di sini juga nggak tinggi, sama kayak di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya cukup-cukup aja kalau memang mau dipaksain, tapi memang struggle gitu. Better kalau teman-teman bisa kerja part time. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Cuman kurang bisa menikmati hidup ya, karena nggak bisa jalan-jalan, karena kalau kita memang benar-benar nggak punya saving sendiri, cuma mengandalkan beasiswa ini, memang pas-pasan banget kayak gitu. Kemudian asuransi kesehatan di cover, kemudian biaya pendidikan gratis, kemudian apa lagi ya, kayaknya udah deh. Dan tapi ada khusus untuk yang pendaftar S3, kalau mereka lulus nih, mereka dapat award 400.000 forin kalau mereka lulus on time. Karena S3 di sini kan dianggap sebagai professional worker. Jadi levelnya itu kalau kita sebagai PhD student, kita itu berkontribusi ke negara ini karena kita mempublish ilmu-ilmu yang bisa dipakai di seluruh dunia. Jadi mereka kasih kayak award gitu loh, insentif 400.000 forin atau sekitar 15 sampai 20 juta. Menarik ya untuk yang daftar S3 gitu. Kemudian mission of the programnya ini juga perlu banget kita ketahui. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya stipendiumhungarikum.edu. Kenapa saya bilang penting? Karena ini nanti dipakai untuk menulis motivation letter.
Jadi mereka juga ngasih tahu poin-poin apa sih yang perlu kalian tulis di motivation letter supaya itu lebih apa ya, lebih touch gitu loh kalau dibaca sama juri-jurinya kayak gitu. Ini nanti kita bisa bahas detail atau mau sharing-sharing lebih di kelas intensif kalau teman-teman daftar gitu ya. Kemudian untuk choose university, kemudian program studinya apa, kemudian potensial supervisornya gimana. Karena kalau untuk PhD dia nggak wajib untuk punya supervisor dulu, tapi recommended, peluang keterimanya lebih besar kalau teman-teman udah punya potensial supervisor. Tapi kalau belum nanti kampus akan nyariin sih kalau memang mereka lulus ujian masuk universitasnya. Untuk master, untuk bachelor dan master, teman di sini ada beberapa list universitas yang besar di Hungari, di kota-kota besar yang tadi saya bilang. Jadi search aja di kampus-kampus, salah satu kampus ini. Ada banyak kampus-kampus lainnya, tapi yang consider sebagai kampus yang besar ini salah banyaknya. Nanti masuk aja ke webnya mereka, kemudian searching atau masuk ke stipendiumhungarikum.hu. Di situ juga ada studi finder untuk teman-teman nyari kampus dan program studi yang sesuai kayak gitu. Kemudian gimana sih apply beasiswanya? Jadi sistemnya itu pertama kita harus mereka punya portal di websitenya itu Stipendium Hungarikum Scholarship itu kita daftar ke sana. Tapi sebenarnya seleksinya itu pertama kali tahapnya ada di Dikti. Jadi kalau kita lulus dari Dikti, kemudian nanti namanya nomini, si Dikti itu memberikan atau mengirimkan nominasi-nominasi student yang lolos secara administrasi, kemudian sampai di kampus mereka tes ujian masuk, kemudian di tes ujian masuk itu yang mana berbeda-beda setiap kampus dan setiap degree, kemudian nanti baru terakhir adalah si pihak Tempus Foundation-nya, Tempus Public Foundation atau TPF, nanti mereka yang memutuskan bahwa mereka ini lolos beasiswa apa enggak gitu. Karena kadang-kadang lolos kampus nggak mesti lolos beasiswa, tergantung kuotanya juga. Jadi ini tricky juga ya, strategi juga milih. Teman-teman bisa milih mana yang kampus-kampus yang memang punya kuotanya besar untuk apa nerima beasiswa student stipendium hungarikum ini gitu. Kemudian apalagi ya kita ngomongin tentang overview of study experiencing ya. Biar nanti tadi kan udah talking about social life and Hungary-nya itu seperti apa. Kalau studi experiencing-nya gimana gitu. Jadi karena saya background-nya adalah PhD student, jadi di sini mungkin saya lebih fokus ke supervision style-nya karena kalau buat teman-teman PhD hidup kalian 4 tahun ke depan itu memang sangat bergantung sama supervisor. Jadi kalau milih supervisor itu kayak apa ya? Kayak jodoh-jodoh juga gitu. Kalau supervisornya dapatnya bagus, alhamdulillah nanti dari tahun pertama sampai keempat lancar. Tapi kadang-kadang kan kita ada yang nggak bisa milih karena belum dapat jadi dipilihin sama kampus. Nah ini harus siap mental aja sih dapat gaya pembimbing atau tipe-tipe orang kan beda-beda. Ada yang mungkin nanti dia fokus intens ngebimbing kita, ada yang memang dilepas jadi kita belajar mandiri. Jadi PhD life itu memang challenging banget menurut pengalaman pribadi saya. Jadi ini akan mengubah kadang bisa mengubah jati diri kita ya yang tadinya mungkin ya itu balik lagi ujian yang tadinya mungkin nggak sabaran jadi selama 4 tahun kuliah karena pembimbingnya cuek banget harus sabar banget ngadepin jadi orang yang super sabar mungkin atau banyak hikmah-hikmah lain juga tergantung supervisor yang kita dapat gitu. Kemudian laboratorium facilities yang tadi saya udah bilang juga mereka lengkap bagus dan suportif sih. Jadi kalau kita mau ngerjain apa, kalau dapat pembimbing yang bagus, ya bagus gitu. Mereka suportif. Kita mau bereksperimen apa, kita mau punya ide-ide apa gitu, mau ngeriset apa, mereka support gitu. Kalau nggak dapat support dari kampus, dari pembimbing, kita juga bisa cari
kesempatan internship di luar gitu. Kita cari supervisor di luar gitu. Itu juga boleh jadi external supervisor. Kita nanti ngerjain penelitiannya di lab mereka, kemudian nanti ujiannya di kampus ini, itu juga boleh. Ya, nah, ini salah satu benefitnya kalau kita kuliah di Eropa karena sistem kreditnya itu sama, jadi boleh saling transfer kayak gitu. Kemudian kelas program. Nah, kelas program ini beda-beda juga ya tergantung universitasnya. Ada yang memang boring, ada yang intens banget kelasnya, jadi harus belajar sibuk kayak gitu. Jadi khususnya ini ngomongin anak bachelor sama master. Tapi beda balik lagi tergantung dosen-dosennya di kampus tersebut. Makanya pilih kampus-kampus yang lumayan gitu, yang lumayan terkenal. Jadi kualitas dosen-dosennya juga bagus sehingga ngajarnya juga enak. Jadi yang penting ketika kita udah daftar dan kita udah keterima dan kita mulai kuliah, benar-benar surrender aja sih, jangan ada ekspektasi-ekspektasi yang gimana-gimana. Soalnya takutnya ekspektasi itu malah bikin kita tuh nggak menerima keadaan kalau nggak sesuai ekspektasi gitu. Kok ternyata gini sih sistem educationnya kok kayak gini. Nah, itu tuh nanti ke depannya bakal nggak nyaman gitu. Jadi ketika udah keterima dan yakin mantep untuk milih, udah surrender aja, jalanin sebaik mungkin dan ambil hal-hal positif semua yang ada di sini, ambil semua peluang untuk kalian lebih berkembang kayak gitu. Kemudian ada studi lapang juga, ada kunjungan lapang, praktek, kadang-kadang ada ke negara lain juga, kalau memang kampusnya kerjasama dengan ke negara lain. Kalau program studinya juga kerjasama negara lain. Kalau di kampus saya itu kemarin kayaknya ada deh anak-anak master yang kunjungan ke Maribor di ini ya di Slovenia karena ada kerjasama gitu sama kampusnya. Kemudian ada yang mendatangkan profesor dari negara lain untuk ngajar di kampus itu, kayak gitu ada juga. Kemudian internasional programnya banyak dan ini kalau memang teman-teman aktif orangnya, saya saranin juga gabung join karena ini buat networking. Jadi kalau teman-teman mau, at least ya kalau nggak networking secara karir, at least kalau kalian jalan-jalan ke luar negeri kalian punya tebengan gitu. Karena punya kenalan di dalam uh, international program itu gitu. Dan terakhir ada research collaboration program. Nah, ini yang untuk S3 kayak saya itu kan jadi pembimbing saya itu punya research grant yang lolos uh, dari European Union karena itu konsorsium. Jadi konsorsiumnya itu ada begitu sekitar 8 negara gitu. Ada Finlandia, ada Swiss, kemudian Hungari, Jerman, Belanda. Jadi apa ya negara-negara bagus gitu. Jadi walaupun saya di Hungari, saya dapat exposure dari negara-negara yang sistemnya menurut saya lebih bagus, lebih bagus. Dan alhamdulillah walaupun saya di Hungari, saya tetap bisa merasakan kebaikan atau manfaat-manfaat dari negara yang saya nggak pernah mengambil edukasi di sana, kayak gitu. Karena mereka punya collaboration program itu, gitu. Ini sekilas. Nanti kalau ada yang tanya jawab, mungkin biar dipandu sama Kak Fadir. Kemudian, nah ini saya pengen tahu nih, kira-kira dari semua yang saya cerita, teman-teman itu kepikiran yang challenging tuh apa sih kalau nanti kalian kebayang kalian akan kuliah di luar negeri, khususnya Eropa, khususnya Hungari, yang akan menjadi culture shocknya tuh apa? Saya pengen tahu. Teman-teman bisa jawab di Menti, nanti saya share hasilnya. Di mana Kak Ari jawabnya? Udah saya close ya, bentar-bentar. Share Ini, screen-nya. Scan code ya. ya scan code. Scan barcode teman-teman. Komen. Hmm, ini tuh gimana? Saya agak-agak gaptek ya soal soal Kak Ari bisa ini. Kok intima kalau mau nge-share answernya di mana ya? atau Kak Ari berhentiin share screen dulu, terus buka dulu website Mentimeter di tempat Kak Ari di Oke, laptop. saya anggap teman-teman udah pada scan dan jawab semua ya. Jadi
Oke. Kayaknya belum ada nih. Boleh Kak Ari tolong share screen Mentimeternya, nanti biar teman-teman bisa masuk. Hmm. Nah, ini. Nah, ini teman-teman boleh tolong di scan ya, teman-teman ya. Pakai kamera HP aja, pakai kamera terus di scan. Udah ada jawaban yang masuk belum Kak Ari? Um, Bentar ya, ini aku stop dulu, kemudian aku share ya jawabannya. Nah, oke, udah ada beberapa yang jawab. Eh, kok di sini nggak ada? Tadi padahal ada loh. Nah, ada nih. Jadi ada yang makanan, budaya, agama sama muslim, makanan muslim, bahasa, makanan halal, biaya hidup, bikin shock. Bikin shocknya ini terlalu murah atau terlalu tinggi ya untuk skala Eropa. Jadi kalau di skala Eropa dia murah dibanding negara-negara yang lain. Tapi kalau biaya hidup, kalau teman-teman compare-nya sama sama Indonesia, terlebih di Pulau Jawa, di Jogja atau Purwokerto, saya by the way berasal dari Purwokerto, oh iya lebih mahal otomatis gitu. Tapi standar hidupnya kan lebih tinggi gitu. Jadi kalau ngomong dibilang mahal, nggak mahal-mahal banget, tergantung komparasinya. Cuman kalau dibandingkan dengan beasiswanya, iya ngepas gitu. Eh, tapi semua ada jalan lah kalau teman-teman mau. Kemudian ini kalau makanan nggak terlalu, apalagi kalau teman-teman masak, nggak perlu yang gimana-gimana. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman yang awardee di sini juga untuk soal makanan aman sih. Nah, untuk yang halal, alhamdulillahnya walaupun saya tinggal di kota kecil, nggak ada halal shopnya, tapi ada produk di supermarket di seluruh Hungari ini yang jual daging ayam halal. Jadi memang ada label halalnya. Jadi aman lah kalau untuk makanan halal gitu. Nah, balik lagi kalau untuk level halal itu kan masing-masing orang beda-beda ya. Tapi untuk masak sendiri, insya Allah bahan bakunya ada yang halal dimanapun kalian berada gitu. Maksudnya berada di Hungari gitu. Terus bahasa, oh ya bahasa mungkin ini nih yang menjadi tantangan untuk teman-teman yang daftar beasiswa kayak Romania, Turki, pasti mereka Englishnya nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Jadi at least kita punya bahasa Hungari yang standar-standar itu akan sangat membantu sih. Karena kalau sebenarnya common sense aja sih kalau kita belajar bahas di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di negara Hungaria ya kita untuk menghargai mereka ya kita belajarlah dikit-dikit kayak gimana cara ngomong terima kasih, kemudian maaf atau apa kabar kayak gitu ya dipelajari aja. Dan untuk mahasiswa bachelor dan master akan ada course selama 1 semester untuk Hungarian language. Itu jadi bukan spesifik 1 semester belajar itu terus enggak. Jadi memang di semester pertama atau kedua kalau nggak salah, pokoknya antara tahun pertama itu ada kelas Hungarian course yang memang diambil berbarengan sama kelas-kelas lain yang kalian daftar di program studinya gitu. Jadi bukan spesifik 1 year more karena belajar bahasa Hungari enggak. Karena itu masuknya dalam subjek atau courses gitu. Kemudian Muslim kalau tinggalnya di Budapest enak, seru karena masjidnya banyak, terus komunitas Muslimnya banyak juga. Kalau yang tinggalnya di kota yang kecil kayak saya struggle, apalagi kalau mau laki-laki sholat Jumat harus ke Budapest dulu. Kemudian perayaan-perayaan Lebaran-Lebaran saya juga harus ke Budapest gitu. Kalau mau sholat atau segala macam. Tapi kalau international studentnya banyak di kota itu, kalian bisa selebrasi Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha di kota itu kalau memang nggak mau ke Budapest. Cuman balik lagi tergantung muslim studentnya gitu.
Dan ini menjadi tantangan juga. Mungkin kita sekarang beribadah nyaman banget di Indonesia karena Muslim country ya. Dan keimanan kita benar, menurut saya lagi ya, ini spiritual journey juga. Justru keimanannya itu lebih bertambah ketika kita tuh ditempatin di negara minoritas kayak gitu. Jadi empatinya lebih dapet karena kita merasa minor, jadi nggak jumawa gitu loh. Karena lalu nggak punya siapa-siapa di sini gitu. Jadi lu mau apa, mau ngapain, kayak gitu. Apa yang mau disombongkan, kayak gitu. Jadi banyak sih, walaupun itu jadi tantangan, tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat dan mental yang cukup apa ya, udah cukup terasah ya dari teman-teman daftar beasiswa ini, sebenarnya mentalnya juga udah bagus-bagus sih karena nggak mudah untuk mempersiapkan dokumen yang seabrek, terus prosesnya yang butuh waktu lama gitu. Oke, aku stop share yang hasil menti ini, balik lagi ke sedikit lagi sih. Ya. Tinggal berapa menit lagi Kak Fadia? Tinggal 5 menit lagi ya Kak Arya. Oh oke, aman. Uh, nah, ini slide terakhir ngomongin tentang other possibility activities yang bisa kita lakuin di Hungary. Tadi saya juga udah mention juga sih beberapa kayak part-time job, ada internship juga, ada voluntary activity. Nah, kalau internship ini biasa dia related sama your program studi ya. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan atau mau di kampus itu juga ada gitu. Dan kompetisi juga sih, jadi memang harus rajin. Kemudian kalau voluntary activities, jadi Erasmus program ini ada yang sistemnya internship, ada yang sistemnya volunteer. Kalau yang volunteer ini programnya, jadi kayak bikin suatu event di negara mana gitu, kalian dibekalin ada workshop, kemudian nanti kalian pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau yang Erasmus program yang sifatnya voluntary activity ini. Dan kalau teman-teman suka banget sama dunia-dunia berorganisasi, aktif aja gitu di kegiatan-kegiatan Erasmus program ini. Jadi bakal dapat banyak benefit juga sih buat nambah international collaboration and networking-nya. Kemudian ada part-time job yang tadi saya bilang dimungkinkan untuk di kota-kota besar, itu bebas apa aja, eh, mau yang sesuai background akademik atau nggak sesuai, atau namanya physical job, itu juga banyak banget. Eh, untuk bachelor sama master mungkin agak susah ngelakuin part-time job karena kuliahnya mungkin padat, terus harus part-time-nya berarti weekend aja. Tapi kalau yang kuliahnya nggak padat, teman-teman bisa part-time jobnya banyak sehingga ngumpulin duitnya lebih banyak lagi. Eh, Oke, nanti kalau mau ada yang tanya-tanya lebih detail, mungkin di sesi tanya jawab. Karena ini slide terakhir saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Fadia. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Ari atas penjelasannya tentang beasiswa Stipendium Hungarikum, sama juga kehidupan di negara Hongaria ya. Di sini udah banyak teman-teman yang raise hand, tapi mohon ditunggu ya, tahan sebentar. Kita sesi foto-foto dulu. Jadi teman-teman silahkan open cam dulu ya, open kamera dulu. Setelah sesi foto-foto ini, baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab sama Kak Ari ya. Yuk, boleh yuk open kamera dulu yuk. Kita tunggu ya, 3 menit deh, 3 menit. Untuk teman-teman siap-siap open cam. Kita foto dulu, mana tahu kan insya Allah nanti teman-teman dapet gitu beasiswa Hongaria, bisa ketemu Kak Ari nanti, kita kan nggak pernah tahu ya. Amin ya. Nah, oke, udah pada open cam. Coba kita lihat ya. Yuk, mana lagi nih yang open cam baru sedikit nih. Sebagai kenang-kenangan dan bukti nih kalau teman-teman pernah mengikuti webinar Stipendium Hungarikum bersama Kak Ari gitu ya. Dan juga sebagai bukti teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman untuk lihat lagi gitu perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa. Oh ternyata dulu aku pernah ikut-ikutan webinar loh kayak gitu. Webinar beasiswa gratis loh. Ternyata nggak sia-sia ya aku pernah ikutan kayak gitu. Jadi teman-teman punya motivasinya lah ya. Oke, ada lagi yang mau join? Oke ya, kita foto aja lah ya. Kayaknya udah pada open cam nih. Yuk, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Masih ada yang baru-baru open cam. Oke, kita foto ya.
Aku hitung ya slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Lagi gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua ya. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman bisa tetap open camnya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, sebentar ya Kak Arya. Mohon tunggu sebentar saja ya. Jadi aku cuman mau kasih info kepada teman-teman semua ini. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, insya Allah bisa bernasib ya sama seperti Kak Ari yang menjadi awardee beasiswa Stipendium Hungarikum dan juga alumni-alumni Melek Beasiswa yang sudah berhasil ikut mentoring dari Melek Beasiswa dan juga sudah berhasil dapat beasiswa-beasiswa impian mereka. Ini contoh-contoh aja ya. Maksudnya nggak semuanya kita masukin di sini. Ini ada awardee-awardee beasiswa Turki. Ini juga alumni-alumni Melek Beasiswa yang dapat beasiswa Turki. Dan ini juga yang lainnya. Ada yang dapat beasiswa di Malaysia, ada yang di Taiwan, di Turki, dan juga ada juga yang di Jakarta gitu ya. Nanti semoga teman-teman juga punya nasib yang sama gitu ya dengan alumni-alumni Melek Beasiswa yang lainnya. Nah, nanti kalau karena hari ini malam ini tuh adalah webinar terakhir ya untuk beasiswa Stipendium Hungarikum. Jadi nggak ada lagi nih setelah ini webinar gratis yang bakal bahas beasiswa Hongaria di Melek Beasiswa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau daftar, karena pendaftarannya sebentar lagi di bulan November ya, Kak Arya sudah buka beasiswa ini. Jadi teman-teman boleh ikutan mentoring intensif nanti bakal dibimbing sama mentor kita yaitu Kak Ari di sini ya. Nanti bakal dibimbing dari pertama kali walaupun teman-teman masih bingung gitu ya step by stepnya nanti bakal dibimbing sama Kak Ari sampai berhasil daftar beasiswanya. Nanti kalau teman-teman berminat bisa langsung scan QR code ini, screenshot aja atau langsung chat admin Melek Beasiswa aja. Nanti linknya bakal di-share ya di kolom chat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang waktunya question and answer, waktunya sesi tanya jawab. Kita lihat sudah banyak yang raise hand di sini. Siapa dulu nih? Oke ya. Untuk rules-nya yaitu maksimal 2 pertanyaan aja ya satu orangnya ya. Jadi 2 pertanyaan per orang, boleh open cam kalau bisa, boleh juga kalau misalkan nggak bisa ya. Oke ya, kita mulai siapa dulu nih yang raise hand duluan? Mungkin Pak Eki ya, sudah dari tadi saya lihat ini. Silahkan Pak Eki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Ezafat said, ya belajarlah bahasa Hongaria sedikit. Ini saya mau tanya karena saya juga pernah pengalaman dapat beasiswa dari Belanda dulu, kan mendampingin pejabat eselon 2 di sana. Saya jadi staffnya gitu kan, sambil dapat beasiswa juga. Tapi ya hanya 6 bulan gitu kan di Utrecht. Emang sih biaya hidup di Belanda emang paling mahal lah. Tuh di Utrecht kayak Amsterdam kan kayak Ciputatnya Amsterdam lah itu gitu kan tuh dulu waktu S2 saya sekarang baru lulus S1 matematika dan saya mau mempelajari S2 gitu kan meluluskan ke S2. Nah kebetulan kemarin di ITB dan kebetulan nggak punya duit ya saya cari beasiswa. Kebetulan juga di beasiswa Stipend ini katanya nggak ada batasan umur gitu kan. Satu. Yang kedua, saya mau nanya masalah buku. Kita itu dikasih buku atau beli sendiri? Dikasih duit aja doang? Atau emang cuma dipinjemin aja oleh perpustakaan terus itu ya emang harus dibalikan. Tapi kan namanya perpustakaan cuma 2 minggu, 2 minggu. Atau emang satu semester buku dipinjamkan. Itu yang saya mau tanya. Apa kebijakan buku itu berbeda-beda sama antara universitas gitu kan? Saya juga kan nggak tahu. Waktu dulu sih saya kasih gratis buku di Belanda mah dikasih gratis. Tuh saya bawa pulang aja terus saya bagi-bagiin aja sama perpustakaan kampus-kampus yang lain gitu. Jadi kan itu yang satu. Yang kedua kemarin yang belum dijawab kalau part time job itu berapa jam per minggu? Kalau kita kerja biasa kan 8 jadi kalau per minggu itu 40 jam per minggu. Nah, hitungannya kan per minggu. Kalau di part time job itu kalau di Australia misalkan cuman 20 jam per minggu itu kan lumayan buat nabung juga terus sama nambah-nambah makan lah kita kan belajar kan butuh energi juga tuh banyak tuh energi banyak. Jadi pengalaman saya waktu di Belanda juga di Belanda bukan pakai beasiswa ini biasa khusus tambahan dari pejabat lah itu kan bukan bukan ini bukan ya
bukan umum gitu. Kalau Stephen ini kan kayaknya umum gitu ya, Ya. itu kan main gitu. Jadi duitnya saya sih bisa nabung gitu kan, dari orang tua juga kemarin ngasih, tapi nabung sekarang udah habis Bu. Anak saya udah dua, udah lulus S1, yang pertama, yang kedua baru kelas 1 SMA. Jadi ya saya tuh yang masalah ragu di situ, jangan-jangan ntar anak saya yang pertama nyusul ke saya untuk kerja gitu kan, ngeri ya, alasannya reuni keluarga gitu, tapi kan ujung-ujungnya dia kerja gitu kan. Wah, kalau kerja kan kursnya lagi turun sekarang kan, satu foreign cuman 42 rupiah gitu kan. Tapi saya heran gitu ya, India yang satu satu rupiah India aja itu 200, tapi kan bisa bisa 5 real, 5 rupiah gitu kan. Kalau di sini kayaknya di Hongaria, kalau saya baca-baca di YouTube, buset deh, rata-rata 400, 300, minimal yang paling murah 300 gitu kan. Wah, ya bener lah kayak hidup di Jakarta gitu kan. Ya. Kalau beda sama orang Banjarnegara, Purwokerto, Purbalingga, ya kan saya punya saudara juga di sana gitu kan. Ya biaya hidupnya emang paling rendah lah, di Jawa Tengah aja paling rendah gitu kan. Jogja Halo, aja masih paling mahal gitu kan. Jogja sama halo. Klaten aja mahalan Jogja gitu kan. Baik Pak Eki Nah, ya. yang kedua, yang kedua intinya tadi pertama kan buku, yang kedua part time berapa jam, terus eh, bisa Eh, nggak kayak kira-kira nabung gitu kan. Jadi halo. kan saya juga kayaknya kalau pas-pasan begini jadi malas jalan-jalan gitu kan. Mendingan nabungin aja gitu kan. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh langsung dijawab ya Kak Arya. Suaraku masih kedengaran nggak ya Kak Arya? Masih. Oke, oke. Silakan boleh langsung dijawab aja ya. Ini untuk pertama, saya langsung jawab singkat aja ya. Terima kasih Pak Eki udah cerita dan sharing pengalamannya juga. Jadi saya cukup tahu backgroundnya itu seperti apa. Nah, kalau masalah buku, nggak ada beasiswa buku sih. Jadi buku tuh nggak masuk dalam list yang di cover sama beasiswanya. Tapi sekarang kan udah zaman serba internet digital semua. Jadi kebanyakan student di sini juga memang rely on internet sih untuk masalah referensinya gitu. Kalau memang mau cari buku ya tinggal ke perpustakaannya aja gitu. Dan memang sistemnya pinjam, kita jadi nggak bisa bawa pulang buku gitu. Dan so far tanpa ada siswa buku juga nggak ada yang mengeluhkan sih untuk studi di sini gitu. Terus terkait part time job ya sama kayak negara-negara lainnya dimanapun kayaknya kalau masih student statusnya part time ya bukan full time job, jadi dibatasin per minggu mungkin sekitar 20 jam nanti. Mungkin teman-teman bisa ngecek lagi saya detailnya per jam-jamnya, saya kurang hafal banget, jadi kalau memang nanti salah ketika disesuaikan sama referensi yang di internet, berarti mungkin itu kesalahan saya gitu ya. Jadi kalau nggak salah setahu saya sekitar 20 jaman gitu untuk part time, tapi sebenarnya juga nggak strict-strict banget sih. Jadi kalau teman-teman mau kerja lebih ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman jadinya kerja terus, belajarnya kapan? Apalagi untuk master sama bachelor tadi kayak saya bilang waktunya tuh nggak begitu banyak. Kalau anak PhD kalau dapat supervisornya yang nggak terlalu strict, mungkin punya banyak waktu luang. Tapi kalau supervisornya punya banyak pressure, juga nggak punya banyak waktu luang. Cuman kalau dibilang bisa nabung atau enggak, otomatis enggak ya. Kalau untuk ini ngomong bachelor sama master nggak bisa nabung dengan 43.000 foreign itu. Malah malah ngepas kayak gitu. Tapi kalau yang PhD, kalau kalian single, nggak bawa keluarga, itu bisa nabung, bisa banget nabung, cukup kayak gitu. Walaupun nggak kaya-kaya banget, tapi cukup. Nah, kebanyakan masalahnya PhD ini kan rata-rata pengen bawa keluarga nih. Ini menjadi salah satu tantangan juga sih, karena per tahun ini visa family reunification itu nggak diperbolehkan sama si imigrasinya. Pas di angkatan saya di 2020 sampai terakhir kemarin 2023 itu boleh. Jadi banyak, gampang banget bawa keluarga. Jadi kita punya jadi anak-anak PhD student di sini pada bawa keluarga dan mereka otomatis nggak cukup ya. Jadi memang dapat support dari host, bukan host, apa ya, kampus di Indonesia, karena rata-rata kan yang S3 udah pada bekerja tuh. Jadi dapat support dari sana dan mereka juga bekerja part time di sini dan istrinya kadang juga part time. Tapi kalau biaya sekolah anak-anak gratis kayak gitu. Terus public service-nya juga gratis. Cuman ya itu nggak bisa menjamin ya, karena kebijakan itu berubah-ubah suka-sukanya immigration office.
Kalau misalnya kita lagi beruntung ya kebijakannya family reunification-nya di accept, kalau nggak ya udah gitu. Nggak bisa. Nah per tahun ini rata-rata ada beberapa yang mundur tahun kemarin, awal di tahun kemarin itu mundur karena nggak bisa bawa keluarga gitu. Karena memang nggak tahu nih kebijakannya. Iya itu balik lagi ya, administrasi sama birokrasi kadang-kadang sistem politik itu sometimes annoying ya. Maksudnya that's the truth. Dulu padahal fine-fine aja, malah dengan gampangnya bawa keluarga yang anaknya dua tiga tuh gampang banget, tapi sekarang kayaknya jadi consideration juga sih gitu. Oke, thank you Kak Ari ya. Boleh kita lanjut ya ke udah banyak nih yang raise hand nih soalnya nih. Dan sesi Q&A kita gak terlalu lama ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih intensif lagi, boleh di kelas mentoring intensif bersama Kak Ari ya nanti ya. Nah ini kita sudah ada beberapa yang udah raise hand. Nanti teman-teman boleh langsung to the point ya. Pertanyaannya apa aja. Maksimal 2 pertanyaan aja ya untuk satu orang ya. Silakan Kak Nur Nadiah ya, silakan. Oke, halo Kak Ari. Sebelumnya aku izin tanya mengenai tadi kan Kakak sempat bahas mengenai apply beasiswa itu dari portal webnya itu, lalu diseleksi di Dikti. Nah, itu boleh di-spill nggak Kak? Kira-kira nama portal beasiswanya apa untuk ya aku bisa mantau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi Kakak sempat bilang diseleksinya itu di Dikti ya Kak. Lalu ketika wawancara, kriteria apa yang menjadi kelolosan kakak tuh di Hongaria gitu dan jurusan terbaiknya apa di sana. Dan ketika mengambil S2, apakah kita harus wajib membuat mini tesis gitu sih, Kak? Udah itu aja sih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ini Kak Fadia. Boleh langsung dijawab aja Kak Ari. Oke. Jadi yang pertama itu tentang websitenya, itu portalnya stipendiumhungarikum.hu. Perlu di mungkin eh, Nanti Kak Abla bisa nulis di itu kali ya, di grup chat ya. boleh nanti kami share di grup-grup Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp ya. Nanti habis ini aja. Ya, jadi nanti di situ informasinya detail banget untuk pendaftaran beasiswanya karena memang cenderung mudah sih. Jadi kalau teman-teman lolos dari diktinya, kemudian lolos dari kampus, peluang untuk keterima beasiswanya besar banget. Nah, untuk sistem wawancara itu berarti dia udah sampai level yang seleksi yang kedua ya. Jadi seleksi ujian masuk. Ujian masuk universitas ini beda-beda tergantung kampusnya. Baik baik bachelor, master maupun doktoral. Ada yang ujiannya tertulis dan wawancara, ada tertulis aja, ada wawancara aja. Dan ini sangat tergantung banget sama kampus dan pembimbingnya gitu. Kemudian kalau misalnya dapat yang wawancara, itu beda-beda lagi. Ada yang cuma 10 menit, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Terus yang ditanyain apa aja, standar motivasi kamu apa, persiapan kamu apa. Nanti kalau yang S3 biasanya supervisornya itu ngecek background kita. Nanti mereka nanya pengalaman, oh kamu udah punya pengalaman di sini, terus bisa nggak diceritain pengalaman ini apa. Itu benar-benar personal experience ya. Jadi yang saya share juga personal experience karena it could be different kalau nanti teman-teman apply, loh kok ternyata berbeda. Karena memang ini personal experience kayak gitu. Kemudian ada lagi nggak Kak? Tadi Kak, ketika kita mau apply beasiswa S2, apakah dari S1, misalkan di S1 dulunya di Indonesia jurusan Ilkom, ketika mau S2 di Hongaria, apakah boleh mengambil lintas jurusan dan apakah harus membuat mini tesis Kak, karena Oh mengambil ya. S2? Ah, jadi nggak ada enaknya education di Eropa itu mereka tuh nggak perlu linear. Tapi balik lagi ya ke teman-teman itu daftar beasiswa kuliah itu jangka panjangnya apa? Kalau memang sebagai akademisi, nah balik lagi kayak di Indonesia, seorang akademisi itu harus menempuh pendidikan yang linear. Jadi untuk jenjang karir baiknya milih yang linear. Tapi kalau memang teman-teman nanti background akhirnya bukan nggak mau jadi sebagai seorang akademisi, mau jadi sebagai seorang konsultan atau expert di bidangnya, atau tiba-tiba yang tadinya ngerasa salah jurusan pas di bachelor dan mereka mau improve di master dengan jurusan yang berbeda, it's okay. Mereka nggak ada masalah sama sekali sih untuk program yang tidak linear. Dan mini tesis, kayak kalau bachelor sama master itu mereka nggak minta research proposal.
Kalau di Indonesia iya, kalau di Indonesia mirip-mirip master sama doktoral mirip-mirip tuh syarat persyaratan beasiswanya. Tapi kalau di sini yang beda sendiri itu yang doktoral doang. Sedangkan yang bachelor sama master itu sama, nggak ada spesifik research proposal atau semacamnya. Cuman yang agak nggak tahu bisa dibilang challenging atau enggak ya. Motivation letter aja sih yang kita put effort gitu. Sisanya nggak ada, cuman standar IELTS, terus motivation letter, terus berkas, kemudian transkrip, medical certificate, something like that. Jadi memang simple banget. Oke. Oke, thank you Kak Nadia ya dan juga Kak Ari. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Berarti tadi seleksinya itu ada yang pakai wawancara, ada juga yang nggak pakai wawancara gitu. Tergantung kampus ya teman-teman ya. Berarti nanti kalau teman-teman nggak dapet yang nggak pakai wawancara, berarti lumayan lumayan hoki lah kayak gitu ya. Kita lanjut ya ke Kak Novi Widya Astuti, silahkan. Terima kasih Kak. Kak, sebelum acara webinar ini sebenarnya udah sempat nonton YouTube itu tentang stipend curriculum. Cuma masih bingung tentang sending partner ini, dikti ini. Di situ kan persyaratan dia untuk bahasa Inggrisnya dia minta IELTS. Sedangkan kampus tujuan saya itu University of Edge, jurusan Clinical Laboratory Science, itu boleh pakai Duolingo gitu. Nah, jadi kesannya si dikti ini kayak mempersulit saya gitu, Kak. Ada tips dan saran nggak dari Kakak supaya gimana caranya bisa melobi dikti supaya kalau misalnya saya lulus di universitasnya ya jangan dipersulit, udah terima aja yang Duolingo-nya gitu, nggak usah pakai IELTS. Bisa nggak ya Kak? Kasih. Oke, boleh langsung Ah, ya. ini pertanyaannya emang gimana ya? Jadi eh, balik lagi ya, perjalanan mencari beasiswa sampai akhirnya keterima itu benar-benar eh, faktor X itu sangat menentukan banget. Untung-untungan faktor lucknya itu memang benar-benar mempengaruhi sih menurut pengalaman saya juga nih. Karena em, jadi untuk jawabannya bisa jadi lolos, bisa jadi nggak lolos kayak gitu. Untuk tahapan, secara tahapan nggak akan, walaupun kita keterima di kampus, kita nggak akan bisa keterima kalau sending partner tidak menominasikan nama kita gitu. Jadi tahap awalnya adalah memang lolos dikti dulu nih. Nah, si dikti ini juga semakin tahun semakin ketat karena pendaftarnya semakin meningkat. Sedangkan kuotanya itu kan dibatasin ya, sekitar 100 sampai 150 kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dicek lagi kuota yang dinominasikan berapa gitu. Dan Indonesia termasuk salah satu yang kuotanya cukup banyak karena memang eh, relasi antara Hungari sama Indonesia cukup baik gitu. Nah, em, saran saya masukin aja, karena kita nggak pernah tahu lucknya kita di mana gitu. Em, karena dulu pas LPDP baru dibuka, katanya itu syarat administrasinya itu IELTS, kalau nggak ITP. Dia nggak bilang tuh TOEFL Lite boleh, tapi dia bilangnya TOEFL ITP at least. Temen saya daftar pakai TOEFL Lite, boleh-boleh aja keterima. Saya pakai TOEFL ITP, nggak keterima, gara-gara di bawah 550. Sedangkan teman saya 550 something, tapi dia pakai TOEFL Lite, keterima, kayak gitu. Jadi nggak pernah tahu, luck itu tuh ada di mana, nggak pernah tahu. Siapa tahu nih, kita nggak punya IELTS yang 6,5. Ya siapa tahu nih yang daftar ternyata IELTS pada nggak punya IELTS juga, jadi masuk-masuk aja gitu. Jadi tetap kita nggak akan pernah tahu rezeki kita di mana kalau kita belum ketuk pintunya. Jadi sebar aja dulu gitu, masukin aja. Oke, thank you Kak Novi ya. Kemudian kita lanjut lagi ke Kades Kak Gendis ya. Sorry. Silakan. Baik, sih kesempatannya Kak. Aku izin bertanya, kalau misalkan pembelajaran di Hungaria itu untuk yang di kelas itu kayak gimana ya Kak? Apakah mahasiswa asli Hungaria itu baik ke mahasiswa Indonesia? Eh, dan gimana sih Kak cara kita aktif dalam misal kegiatan kerja kelompok atau kegiatan-kegiatan yang ada di kelas itu biar bisa berbaur sama mahasiswa yang ada di sana gitu Kak. Oh, oke. Thank you Kak Deska. Jadi kelasnya kan tergantung kita pilih ya. Kalau kita milihnya international class, artinya kita cuman surrounded by international student. Tapi kalau kita pilihnya Hungarian class, artinya ya kelasnya pakai bahasa Hungari dan teman-temannya ya Hungarian. Nah,
kalau nanti udah kita pilih international class, otomatis kita merasa senasib dan seperjuangan sama international student yang lain. Nah, untuk berbaur, ya berbaur aja gitu. Gimana ya? Ada resep khususnya nggak, Kak Fadia? Karena kalau kita udah di dalam kelas, kita merasa senasib sama-sama nggak ngerti, ada yang nggak ngerti nih, sama-sama nggak ngerti, belajar kelompok yuk, kayaknya aku nggak bisa nih yang di part ini gitu. Atau ada anak yang lebih pinter, dia paham, kalau memang dia baik dia bakal share kok. Karena saya juga punya teman Awardi yang S1, dia bachelor di sini, ngambil bachelor, rajin banget. Mau ditanya mau kemana, belajar kelompok Kak, belajar kelompok. Oh, rajin banget belajar kelompok, artinya possible itu gitu. Balik lagi kan, tipe orang ada yang suka belajar kelompok, ada yang suka belajar sendiri. Nah, dia suka belajar kelompok, memungkinkan kok, kayak gitu. Oke. Udah Makasih banyak, Kak. Oke, untuk semuanya Deska ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti natural aja, dia ngalir aja sih. Kalau kita sama-sama satu perjuangan, satu kelas, we are on the same boat gitu. Nanti mereka bilang kita tuh di kapal yang sama gitu, kita berlayar, berlabuh bareng gitu. Jadi senasib gitu loh. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ya ke Kak Syakira, silahkan. Nanti dua pertanyaan terakhir dari Kak Sartika sama Kak Miranda ya. Sekarang Kak Syakira dulu silahkan. Halo Kak Ari, aku mau nanya, apakah mahasiswa baru bisa mengikuti program beasiswa ini, Kak? Terima kasih. Mahasiswa baru apa deh Kak? Maaf. Mahasiswa baru. Mahasiswa ba- mahasiswa baru di Indonesia gitu, Kak. Oh, oke. Berarti mau daftar lagi S1-nya Kak Ari gitu di Iya, kayak semi gap year lah. ya oke. Iya, Silakan. jadi menariknya nggak menariknya beasiswa ini dan hampir beasiswa-beasiswa pemerintah negara di Eropa, mereka tuh nggak ada batasan umur, nggak ada batasan gap, lulus tahun sekian harus daftarnya itu maksimal 2 tahun setelah lulus atau maksimal 3 tahun, enggak. Jadi terserah orang mau namanya menuntut ilmu, mau menuntut ilmu aja gitu, suka-suka. Eh, jadi bisa aja gitu, bisa buat daftar lagi kalau memang merasa. Banyak juga sih beberapa scholarship hunter, supaya nggak buang-buang waktu, mereka ya udah deh akhirnya ngambil aja gitu universitas di Indonesia, tapi mereka keep on ini trying untuk beasiswa luar negeri itu. Jadi nanti kalau udah dapet, either uh, aku nggak tahu sih kalau ditransfer bisa apa enggak ya kalau dari Indonesia, tapi kayaknya nggak bisa ya ngulang ngulang 1 tahun untuk dari negara Hungari gitu. Oke. Oke, thank you ya. Udah terjawab ya Kak Syakira ya. Emang Oke, boleh terima kasih, Kak. ya, sama-sama. Sama kok kayak beasiswa Turki kalau teman-teman juga masih S1, udah S1 gitu atau S2 di Indonesia mau ngulang lagi daftar S1 atau S2 nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting masih di batas masih requirement-nya masih terpenuhi kok. Tapi yang enaknya beasiswa Hongaria kan nggak pakai batasan usia gitu. Mau gap year, mau apa terserah. Yang penting teman-teman daftar kayak gitu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir dari Kak Sartika Nirmalasari. Silahkan Kak Sartika. Halo Kak Sartika. Ya Kak, Oke, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya ada di luar, jadi suaranya mungkin agak kecil Kak. Yang saya mau tanyakan yang tadi, eh, kalau seumpama nih, jurusan saya kan S1 kebidanan. Terus untuk mau apply S2 di Hungaria, kira-kira linearnya itu kemana ya Kak ya? Saya betul-betul buta sih di sini, jadi emang butuh kalau ada pendamping atau bagaimana, itu diarahkannya kemana? Dan untuk kalau seumpama kita lulus ke sana itu harus ada paspor atau memang disediakan visa juga ya Kak ya? Cuma itu aja sih. Karena saya basicnya dari Maluku Utara Kak, jadi dari kepulauan. Saya S1 di sini juga karena Kementerian Kesehatan. Kalau beasiswa Kementerian Kesehatan, makanya mau lanjut di S2, mau cari-cari beasiswa, dan di Melek Mahasiswa ini saya sangat bersyukur dapat komunitas seperti ini, dan the first time sih untuk gabung di sini. Semoga ke depannya memang betul-betul bisa the dreams come true. Cuma itu aja Kak, salam kenal, terima kasih. Sama-sama. Boleh langsung dijawab Kak Ari? Oke, terima kasih ya Kak Sartika. Jadi ini sih memang saya fokus
untuk teman-teman itu aktif dan dikelilingi sama orang-orang yang punya misi yang sama ya. Jadi emang harus itu salah satu jalan juga yang saya tadi lupa mention sebagai scholarship hunter, memang harus sering-sering ikut aktif di komunitas-komunitas yang kayak Melek Beasiswa ini gitu. Karena kalau kita lagi down, karena kan prosesnya lama ya dan nggak mesti setahun langsung lolos gitu kan. Ketika kita lagi down, kita punya teman yang nyemangatin gitu bahwa oke, berjuang lagi gitu. Mimpinya apa? Apa namanya? Kita ulang gitu loh, riset ulang misalnya ketika kita lagi down kayak gitu untuk tetap tetap di keinginan bahwa oke, pendidikan aku mau mau lanjut lagi nih gitu karena memang pendidikan itu yang menjadi dasar kebanyakan orang sekarang pada galau-galau tuh karena memang belajarnya kurang. Jadi kita sebagai khususnya perempuan nih, saya support banget sih kalau untuk yang apalagi di daerah-daerah Maluku gitu yang daerah timur pengen lanjut studi, saya support dan apresiasi banget. Dan untuk S1 kebidanan, jadi Mbak Sartika nih tentuin dulu nih fokusnya mau kemana gitu. Mau jadi bidan kah? Atau mau jadi tenaga kesehatan kah? Atau mau apa gitu. Jadi nanti apply-nya, Kedepannya mau nanti ke akademisi sih Kak, maksudnya kayak apply untuk jadi dosen di di Poltekkes Maluku Utara ah, gitu. oke, berarti kalau memang sebagai akademisi, sebagai pengajar, baiknya ya di bidang kesehatan kayak gitu. Di bidang kesehatan yang sama. Jadi di Budapest ada namanya Semmelweis University. Itu kampus yang memang dia khusus untuk kesehatan-kesehatan, jurusan-jurusan kesehatan. Jadi nanti interestnya di mana program. Jadi biar menyesuaikan program studi yang didaftar tuh apa gitu. Apakah nurse, apakah fisioterapi. Kalau fisioterapi itu yang untuk menterapi anak-anak yang punya masalah dengan syaraf kayak gitu yang berkebutuhan khusus. Soalnya saya juga punya teman lulusan itu fisioterapi di Semmelweis University dan dia nggak mau balik ke negaranya, jadi dia apply kerja di sini dan alhamdulillah keterima dan dia sekarang bekerja sebagai terapis kayak gitu. Dan pakai kalau untuk uh, visa harus ada paspor dulu, jadi Mbak Sartika memang harus punya paspor dulu supaya nanti dapat visa. Oke. Baik, terima kasih. Kak, nanti dikirim untuk universitasnya dan mungkin ya bisa mentoring gitu Kak. Tapi kan saya ini ngaplinya mungkin setelah 2 tahun ke depan mungkin Kak. Tapi persiapan dari sekarang Kak. Iya, nggak apa-apa dipersiapin dari sekarang. Boleh chat admin Iya WhatsApp Kak. ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Sartika Nirmalasari. Udah ya tadi. Sorry, Kak Miranda, sorry. Kak Miranda silahkan last but not least ya. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Pertanyaan saya ini sih tips and trick dalam memilih universitas. Nah kan kalau apply beasiswa stipendium Hungarikum ini kan pilihan univnya cuma 2 ya Kak. Nah tips and tricknya for example kan ada univ yang kayak dia itu rankingnya di QS ranking itu tinggi. Sementara misalnya di univ A dia juga bagus tapi di bawah yang univ misalnya yang univ B itu dia di bawah univ A. Misalnya Kak ini kan kalau kita taruh di pilihan 1 sama pilihan 2 otomatis kayaknya nggak ada Kak kampus yang mau ditaruh di pilihan kedua. Nah, tips and trick untuk penempatannya itu gimana ya Kak? Terus tadi ini apakah kegiatan yang dari Erasmus tadi itu boleh diikutin juga sama mahasiswa yang master? Terus kegiatannya apa aja? Apakah ada exchange atau cuma kayak volunteer gitu Kak? Sekian sih itu aja Kak. Oke. Silahkan Kak Ari, boleh langsung dijawab. Untuk tips and trick memilih program studi dan memilih universitas untuk diletakkan yang pertama dan kedua, jadi menurut berdasarkan pengalaman saya ya, tapi ini pengalaman doktoral. Jadi doktoral itu kan fokusnya ke supervisor. Jadi saat itu saya milih kampus yang biasa-biasa aja, tapi supervisornya oke. Itu diletakkan di pilihan pertama.
dan kampus yang saya letakkan di pilihan kedua itu kampus yang bagus sebenarnya. Tapi karena saya nggak serak sama supervisornya, jadi saya letakkanlah dia di pilihan pertama. Dan si Tempus Foundation ini dia otomatis kalau kamu udah keterima di pilihan pertama, ya udah yang akan diambil yang pilihan pertama. Jadi pastikan banget kalau memang yang di pilihan pertama adalah yang diinginin kayak gitu ya, memang bakal dituju dan aku mau di kampus itu gitu. Itu letakin di pilihan pertama. Nanti kalau misalnya di pilihan kedua cari kampus yang mungkin nggak kompetisinya nggak terlalu tinggi tapi masih sesuai dengan hati nurani gitu. Karena segala sesuatu itu memang harus berdasarkan hati nurani. Kalau kita nggak sesuai, nanti kita nggak nyaman, nggak suka gitu. Kalau cuma sekadar untuk lolos doang, kecuali acceptance-nya besar ya, dimanapun jurusannya, yang penting keterima, it's okay. Tapi balik lagi, kalau kita jalanin itu sesuai dengan hati nurani, mana yang paling mantep, itu yang diletakkan sebagai prioritas gitu. Itu untuk pilihan universitas. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang apa ya, Kak? Yang Erasmus ini Kak, kegiatan Erasmus Oh yang iya, yang dia Erasmus. buat yang master student. Ya, kalau Erasmus itu sebenarnya programnya untuk bachelor, master, dan doktoral. Tapi dia nggak begitu famous sama doktoral. Dia famousnya itu untuk bachelor sama master. Jadi dan itu peluangnya tuh besar banyak banget. Apalagi untuk teman-teman yang under 30 itu dikonsider sebagai YAUD. Dan itu banyak banget program-program. Dia nggak exchange, tapi semacam workshop-workshop gitu 2 minggu gitu di negara mana itu bisa. Tapi kalau memang mau yang exchange itu ada juga. Jadi 1 semester kamu habiskan di Perancis, 1 semester habiskan di Swedia kayak gitu. Kayaknya ada juga tuh mentor di Melek Beasiswa ya Kak Fadil yang dapat Erasmus program yang master studentnya. Iya. Jadi eh, beliau kuliah kampus hostnya di mana, nanti ngambil exchange 1 semester di kampus mana kayak gitu. Oke. Udah terjawab semua ya, Kak Miranda ya? Iya, udah Kak. Makasih. Oke. Terima kasih banyak ya semua yang sudah bertanya. Udah sih sebenarnya masih banyak yang tanya di kolom chat sih Kak Arya. Cuman karena waktu kita terbatas ya, kita cukupkan aja untuk sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya Kak Ari sudah mau bersedia untuk membagi ilmu pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Ari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga insya Allah semoga bisa jadi amal jariah ya bagi Kak Ari dan juga kita semua. Amin ya Robbal Alamin ya. Jadi karena malam ini terakhir ya kita punya webinar yang bahas tentang beasiswa pemerintah Hongaria. Nah nanti teman-teman kalau misalkan mau daftar beasiswa pemerintah Hongaria ini dan juga dibantu pendaftarannya, mentoringnya, kita ada kelas mentoring intensif ya bersama Kak Ari. Insya Allah nanti dikit lagi mulai kelasnya ya, yaitu di bulan November ya. Jadi teman-teman boleh join, boleh daftar kelas mentoring stipendium Hungarikum ini ya. Nanti bisa langsung chat admin WhatsApp di sini. Nah, itu juga udah nanti di-share di kolom chat ya, nomor admin WhatsApp-nya. Dan juga teman-teman juga untuk minggu depan kita ada bahas beasiswa dari pemerintah Turki, gratis juga seperti biasa webinar, teman-teman boleh join di Jumat malam minggu depan. Kemudian juga ada live Q&A ya setiap hari Senin, Rabu atau Sabtu teman-teman boleh join. Nah, kembali lagi terakhir ya aku mau ajak teman-teman untuk support Melek Beasiswa. Teman-teman boleh infak seikhlasnya untuk support Melek Beasiswa ini. Insya Allah nanti dana infaknya kita bakal share ke pemateri yang sudah mau bersedia ya untuk volunteer malam ini untuk bagi ilmu kepada kita semua. Masya Allah udah 2 jam lebih ya kita ngobrol sama Kak Ari di sini. Kak Ari juga sebenarnya sibuk gitu ya di Hongaria ya, cuman sempet-sempetin waktunya untuk bikin PPT, bikin materi, dan juga hadir untuk webinar pada malam hari ini ya. Nanti juga infak dari teman-teman juga akan kita sedekahkan rutin insya Allah di setiap hari Jumat ya teman-teman ya sebagiannya. Nanti teman-teman bisa dapat e-sertifikat, dapat sertifikat gratis, dapat PPT materi webinar, kemudian juga dapat 69 halaman informasi-informasi beasiswa ya. Teman-teman boleh langsung scan QR code ini atau juga langsung nanti di chat aja di klik link ini aja. Nanti ada di chat ya ininya, linknya ya.
Oke, jadi terima kasih banyak terutama kepada pemateri kita ya, Kak Ari ya. Terima kasih banyak sudah mau bersedia untuk hadir pada malam hari ini berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau hadir pada malam hari ini. Jadi aku terima kasihnya, teman-teman harus terima kasih kepada diri sendiri sih karena udah investasi waktu ya untuk masa depan teman-teman. Pokoknya kami di sini doakan teman-teman semoga bisa sukses, bisa ditempatkan di waktu dan tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi terima kasih banyak ya Kak Arya. Mungkin kita akhirin ya untuk sesi webinar pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ari, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Bye-bye. Semua. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, saya leave. Terima kasih Kak Ari.